Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin, monster tua Void Tribulan tahap tengah di benua astral abadi dapat membangun sekte mereka sendiri. Penguasa surgawi 7 warna adalah seorang yang berkuasa di Void Tribulan tingkat menengah saat itu. Dia menciptakan sekte sendiri dan merekrut murid. Bahkan sekte jiwa agung pun sangat sopan padanya, karena para berpikir seperti ini pantas dihormati. Dengan kekuatan Wang Lin, dia bisa melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal. Membunuh mereka memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Namun, jika dia menghadapi monster tua seperti penguasa surgawi 7 warna, perbedaannya akan terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki 9 esensi dan mencapai tahap awal Arcane Void, kekejangan ini masih terlalu besar. Paling-paling, dia akan mendapatkan kemampuan untuk melawan. Untuk benar-benar melawan monster tua Void Tribulan tahap tengah, Wang Lin harus mencapai tahap akhir Arcane Void, atau Dao kunonya harus melalui uji coba terakhir. Tapi Wang Lin menghabiskan hidupnya dalam bahaya. Terkadang, membunuh sesuatu tidak hanya bergantung pada peretasan, terkadang ada faktor lain. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki persiapan dengan monster tua Void Tribulan tingkat menengah yang mengejarnya. Sekalipun dunia telah tertutup, mencegahnya untuk memimpin, dan akan memerlukan waktu untuk membuka segelnya. Begitu monster yang menyusulnya, dia pasti akan mati. Pada saat krisis ini, budidaya penuh Wang Lin diaktifkan dan memasuki Raja Nyamuk. Kecepatan Raja Nyamuk meningkat pesat saat ia melaju ke depan. Di belakangnya, Zhang Daozong dengan tenang mengikuti, hanya saja ada niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di matanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dariku. Zhang Daozong masih marah karena ditipu oleh Wang Lin. Juga, Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuanang, dan dia tidak mampu menghadapi Master Sekte kecuali dia membunuh Wang Lin. Adapun dampak dari dia meninggalkan medan perang, dia tidak peduli. Alasan dia berani pergi adalah karena ini semua adalah bagian dari rencana yang ditetapkan benua setan hijau untuk Wang Lin. Rencana ini adalah menyumbangkan sejumlah besar petani untuk mengakhiri pertempuran ini dan memancing Wang Lin keluar. Sebenarnya, jika benua iblis hijau menginginkannya, mereka bisa mengakhiri pertempuran kedua dengan cepat karena bantuan bala bantuan mereka telah tiba 2 hari yang lalu. Alasan bala bantuan tidak muncul dan menyembunyikan diri adalah untuk membunuh Wang Lin. Hal-hal yang dilakukan Wang Lin di Laut Pil membuat marah leluhur ketiga lama benua setan hijau, jadi mereka mengirimkan perintah pembunuhan untuk Wang Lin. Ini karena semua yang dilakukan Wang Lin sangat mengejutkan. Dia telah membunuh avatar Void Cloud Genius dari benua iblis hijau dan menghancurkan rencana mereka di Laut Pil, sehingga pil surgawi meledak lebih awal. Hal ini menyebabkan benua setan hijau terpengaruh dan sebagian darinya hancur bersama dengan sebagian besar penggarap benua setan hijau di Laut Pil. Ini adalah hal-hal yang terjadi sebelumnya, dan sekarang Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuan dari Sekte Dao Iblis. Bahkan Su Decai kemungkinan besar akan dibantai dengan metode kejinya. Serangkaian hal ini menjadikan Wang Lin sebagai target pembunuhan nomor 1 di benua setan hijau di awal perang ini. Saat Zhang Daozong mulai mengejar Wang Lin, 100.000 kilometer jauhnya dari medan perang, 4 aura tiba-tiba meletus. Keempatnya adalah Void Tribulan tahap pertengahan. Yang lebih mengejutkan lagi, adalah setelah 4 aura muncul, langit di atas Extreme Sky Prairie berubah menjadi warna hijau yang aneh. Warna hijau mengembun menjadi raksasa. Kalajengking ini mengeluarkan desisan dan kabut hijau menyebar menuju medan perang di bawah. Utusan setan hijau. Ketika Lu Wenran, yang sedang melawan lelaki tua bernama Zhao, merasakan 4 aura muncul dan melihat pemandangan hijau di langit, ekspresinya berubah drastis. Dia secara pribadi telah bergabung melawan utusan setan hijau dan mengetahui betapa menakutkannya mereka. Dia tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Harus dikatakan bahkan di Laut Pil, hanya 3 yang muncul. Bagi benua iblis hijau, setiap utusan iblis hijau sangatlah berharga, jadi mereka tidak akan mengirimkan terlalu banyak dengan santainya. Wajah Lu Wenran menjadi pucat pasi. Dia tidak tahu bahwa target keempat utusan setan hijau ini adalah Wang Lin. Sedangkan untuk Meridian,
itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mata Lu Wenran dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, cepat kembali ke istana bawah tanah dan tutup pintu masuknya. Bahkan tanpa mengingatnya, ketika para penggarap benua banteng surgawi merasakan keempat aura itu dan melihat cakrawala hijau di langit, satu-satunya pikiran di benak mereka adalah segera kembali ke istana bawah tanah. Bagaimanapun juga, itu adalah garis pertahanan terakhir. Keempat utusan setan hijau dan dua monster tua Void Tribulan tingkat menengah tidak mungkin dilawan. Para pembudidaya biasa mendarat di tanah dan langsung memasuki istana bawah tanah. Hanya para penggarap benua banteng surgawi yang bisa melakukan ini. Para penggarap benua setan hijau tidak bisa memasuki bumi. Bagaimanapun, formasi di sini masih ada dan memiliki kekuatan penuh. Namun, para penggarap Void Tribulan seperti Lu Wenran sudah dikurung dan tidak akan diizinkan untuk melarikan diri dengan mudah. 4 sinar lampu hijau bergerak menembus kabut. Kalajengking raksasa di langit terus turun, melepaskan kabut hijau dalam jumlah besar dalam perjalanannya. Saat gemuruh-gemuruh, semua yang mengeluarkan Void Tribulan dari benua banteng surgawi mengeluarkan gemuruh kemarahan. Sepertinya mereka dicegah untuk memasuki tanah. Sedangkan Wang Lin, dia juga berada di dalam kabut, dan dia merasakan 4 aura yang kuat mendekat. Ketika dia melihat cakrawala hijau raksasa di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Dia memahami dengan jelas bahwa satu-satunya kesempatannya adalah kembali ke istana bawah tanah. Begitu dia terlambat dan istana bawah tanah tertutup, dia harus menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tingkat menengah. Dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup sedikit pun, bahkan jika dia menggunakan avatar dan mantra 3 kehidupan, semuanya akan tetap mengakibatkan kematian. Krisis hidup atau mati ini bahkan lebih hebat dari biasanya. Wang Lin tidak ragu-ragu dan Raja Nyamuk itu menyebar ke arah bumi. Selama dia bisa menyentuh tanah, dia bisa masuk dan keluar. Namun, dunia di sini telah tertutup dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi semuanya bergantung pada kecepatan. Ketika binatang nyamuk itu berlari ke bumi, Zhang Daozong berada kurang dari 500 kaki di belakangnya. Dia tidak terburu-buru menyerang, dia ingin melihat Wang Lin menderita putus asa sebelum mati. Diperkenalkan, seberkas cahaya hijau mendekat. Utusan setan hijau akan memburu Wang Lin bersama lelaki tua bernama Zhang. Untuk benua setan hijau, Wang Lin harus dibunuh, jika tidak, mereka tidak bisa menghilangkan kebencian di hati mereka. Utusan setan hijau berbeda dari pembudidaya biasa, mereka sangat dingin dan ganas. Mereka tidak peduli dengan tingkat budidaya musuh. Bahkan jika mereka menghadapi murid yayasan pendirian kecil, mereka masih akan menggunakan kekuatan penuh. Mereka tidak akan menganggap hal itu sebagai pelanggaran terhadap identitas mereka. Murid Wang Lin menyusut. Dia berada sampai 3.000 kaki jauhnya dari bumi. Di perbincangan, dia melihat Yan Lu batuk darah. Tubuh halusnya bergetar saat dia melarikan diri ke dalam bumi. Setelah Yan Lu, Su Dongde yang pucat juga melarikan diri ke bumi. Para penggarap Void Tribulan memasuki bumi satu persatu setelah terluka. Lu Wenran batuk seteguk darah dan lengannya meledak saat dia menyerang bumi. Seorang utusan setan hijau mengejarnya. Begitu Lu Wenran memasuki bumi, dia akan memilih untuk menyegel istana bawah tanah. Saya harus cepat, lebih cepat. Wang Lin cemas dan berada kurang dari 1.000 kaki dari bumi, tetapi saat ini, Zhang Daozong menyerang. Ini sudah berakhir. Setelah Zhang Daozong berbicara, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan itu, lampu hijau yang menakutkan Wang Lin terbang ke arahnya. Itu langsung mendekat. Wang Lin tiba-tiba membalikkan badan dan menunjukkan tegas. Saat lampu hijau mendekat, payung biru muncul di hadapannya. Setelah payung itu muncul, Wang Lin tidak punya waktu untuk merasa sakit hati saat dia meraung. Meledak, gemuruh menggelegar menggema saat lampu hijau diluncurkan dengan ledakan dari payung biru. Dampaknya menghantam Wang Lin dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia batuk darah saat dia menyingkirkan Raja Nyamuk itu. Dia berada kurang dari 500 kaki dari tanah. Jarak yang biasanya hanya membutuhkan satu tarikan napas untuk diseberangi menjadi celah selebar langit dan bumi. Ini karena bukan hanya lelaki tua bernama Zhang yang mendekat, tapi utusan setan hijau yang dingin juga berukuran kurang dari 1.000 kaki. Menghadapi dua monster tua Void Tribulan tahap pertengahan, Wang Lin tidak bisa melewati jarak 500 kaki itu. Di kedamaian,
Lu Wenran batuk darah saat dia jatuh ke bumi dan menghilang. Dia melihat Wang Lin, tapi dia tidak ragu untuk menutup istana bawah tanah. Dia bisa saja memilih untuk menunggu sebentar setelah mengamankan keselamatannya sendiri untuk menyegel istana bawah tanah, tapi dia tidak melakukannya. Fluktuasi datang dari bumi, itu dengan cepat tersegel. Mata Wang Lin menjadi merah, seolah dia sudah gila. Saat Zhang Daozong dan utusan setan hijau mendekat, dia mengeluarkan 30 juta Dao Soul Labu. Dia melemparkannya ke depan, meledak. Hati Wang Lin sakit, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat dia meraung, 30 juta jiwa Dao di dalam labu itu meledak dan mengeluarkan ledakan menggelegar yang menggema di seluruh ekstrim Sky Prairie. Menaruh 30 juta jiwa Dao sudah cukup untuk mengancam Void Tribulan tingkat menengah. Bahkan ekspresi Zhang Daozong berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Utusan setan hijau mengerutkan kening dan berhenti sejenak. Pada kesempatan ini, Wang Lin melintasi jarak 500 kaki dengan panik. Saat formasi akan ditutup, dia masuk. Saat Wang Lin memasuki bumi, wajahnya pucat dan dia tidak bisa lagi menahan seteguk darah itu, jadi dia membiarkannya menyembur keluar. Saat dia memasuki bumi, dia merasakan formasi tertutup sepenuhnya di belakangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terjebak di luar. Pada saat itu, dia akan menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tingkat menengah. Bahkan jika dia menggunakan nyawa ketiganya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, biayanya terlalu besar. Runtuhnya 30 juta jiwa Dao membuat hati Wang Lin sakit. Jika labu itu digunakan dengan benar, dia bisa melukai monster tua Void Tribulan tingkat menengah dengan serius. Tapi dia hanya bisa membiarkannya meledak untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Lupakan, meskipun labu itu sangat kuat, itu hanyalah kekuatan luar. Selama aku selamat dari krisis ini, pada akhirnya aku akan mendapatkan harta yang lebih kuat. Zhang Daozong, aku akan mengingat ini. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Apa yang terjadi adalah situasi paling berbahaya yang pernah terjadi sejak dia tiba di benua astral abadi. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Wang Lin selalu ingin membalas dendam. Dia telah mengingat upaya Zhang Daozong dalam hidupnya, dan dia telah mengingat tindakan Lu Wenran. Sebelumnya, jika Lu Wenran menjanjikan penerimaan istana bawah tanah, Wang Lin mungkin tidak perlu mengumpulkan labu tersebut untuk bisa sampai ke tanah. Namun keegoisan Lu Wenran telah menempatkan Wang Lin dalam situasi berbahaya. Lu Wenran, mata Wang Lin memerah dan memenuhi niat membunuh. Ketika dia datang ke benua astral abadi, dia tidak memiliki rasa memiliki. Orang-orang dan tempat-tempat yang dilihatnya terasa seperti orang asing. Dia tidak membenci orang-orang di sini. Setiap orang sibuk dengan tujuan masing-masing. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Ini terjadi karena apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki kedalaman bumi dan dia segera melihat istana bawah tanah. Gemuruh menggelegar dari atas. Seseorang sedang menyerang formasi untuk masuk ke istana bawah tanah. Meski formasinya sangat kuat, jika 6 monster tua Void Tribulan tahap menengah terus menyerang, formasi itu pada akhirnya akan hancur. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki istana bawah tanah. Hanya sedikit lebih dari 1000 petani yang berhasil melarikan diri. Mereka khawatir dan tidak berniat memuaskan. Mereka mendongak saat mendengarkan suara gemuruh di atas. Mereka cemas dan putus asa. Pandangannya sesekali menyapu ke arah istana. Disitulah para penggarap Void Tribulan berada, dan mereka juga terluka parah. Saat getaran di atas menjadi lebih intens, istana bawah tanah mulai bergetar dan tanah mulai berjatuhan dari langit-langit. Meskipun mereka tahu bahwa para penggarap benua iblis hijau akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan formasi, guncangan yang terus-menerus menimbulkan tekanan yang tidak terlihat pada semua orang. Di bawah tekanan seperti ini, mereka yang tidak memiliki keinginan kuat kemungkinan besar akan menjadi gila. Saat gelombang bergelombang terus melanda, banyak petani yang tersisa mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Melihat tanah berjatuhan dari atas dan merasakan istana berguncang, ketakutan mereka menjadi semakin hebat. Sudah berakhir, mereka memiliki 6 monster tua yang kuat dan formasi ini tidak dapat melindungi kita sama sekali. Begitu mereka membuka formasi, kita akan mati. Benua setan hijau punya bala bantuan, kenapa kita tidak punya? Kenapa hanya kami yang menjaga tempat ini?
Tidak perlu dijaga lagi, percuma. Tempat ini akan segera dibobol, kita harus segera melarikan diri. Kegaduhan mereka melanda seluruh istana bawah tanah seperti badai. Wang Lin sedang duduk di dalam guanya. Guanya tidak memiliki pintu, jadi dia bisa dengan mudah melihat segala sesuatu di luar dalam sekejap. Mendengarkan keputusasaan para penggarap itu dan merasakan gemuruh yang tak ada habisnya dari atas, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi suram. Wang Lin tidak peduli istana dihancurkan. Dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Zhang Daozong setelah para penggarap benua setan hijau membantai mereka. Jika mereka bisa menyegel dunia satu kali, maka mereka bisa melakukannya untuk kedua, ketiga, dan keempat selamanya. Penyegelan ini secara khusus ditujukan padanya, yang membuatnya sakit kepala. Melalui ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa benua setan hijau telah memperhatikannya, dan mereka mungkin mengetahui masalah di Laut Pil. Sepertinya 4 monster tua Void Tribulan tingkat menengah ada di sini untuknya. Membuka meridian ketiga hanyalah salah satu tujuan mereka, yang lain kemungkinan besar akan membunuhku. Akibatnya, mereka pasti telah merencanakan ini dengan sangat baik agar tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Jadi jika saya ingin menyelamatkan diri dan melawan, maka saya harus membuat diri saya lebih kuat dengan cara apapun. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat fokus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Hanya dengan terus-menerus berada di bawah tekanan hidup atau mati, Wang Lin dapat berkembang hingga titik ini dalam waktu kurang dari 3000 tahun. Sama seperti Wang Lin yang memikirkan, selain dari ratusan petani, salinan para petani yang tersisa menjadi lebih intens ketika salinannya terus berlanjut. Tidak diketahui siapa yang memimpin, tapi mereka bahkan berkerumun di sekitar istana. Rekan mengutarakan Void Tribulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para penggarap benua iblis hijau akan membantai mereka. Bagaimana kita harus melawannya? Apakah kita punya bantuan bala? Jika ya, kapan mereka akan tiba? Dan jika tidak ada, apakah kita hanya menunggu mati? Senior, tolong beri kami penjelasan. Beri kami jawaban. Jika tidak ada jawaban, kita tidak bisa menunggu kemayan. Paling-paling, lelaki tua ini akan menyerah pada Partai Hijau. Orang terakhir yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia marah, takut, dan putus asa. Namun, pada saat ini, matanya melebar dan tubuhnya terbang ke udara. Tangannya melingkari seperti olah ada yang mencekiknya. Rupanya ada sepasang tangan raksasa tak kasat mata yang mencekik-ceknya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Dengan ledakan yang menggelegar, kebakaran tersebut meledak menjadi kabut darah yang tersebar di lebih dari 1000 kabut di sini. Saat darah jatuh di wajah mereka, semua orang teringat. Untuk apa kalian semua panik? Suara dingin keluar dari istana. Lu Wenran, yang kehilangan lengannya, berjalan keluar dengan wajahnya yang pucat, tetapi bentuknya suram. Di belakangnya, wajah Yan Lu pucat pasi. Ada bercak darah di pakaiannya, dan dia diam-diam mengikutinya. Di sebelahnya adalah Sudong Dei, yang terlihat sangat lemah. Sepertinya dia terluka parah pada saat-saat terakhir. Di belakang mereka bertiga terdapat 3 pertarungan Void Tribulan tahap awal dari sekte terdekat. Mereka semua berkilauan dan diikuti secara diam-diam. Dengan Lu Wenran memimpin, semua pembudidaya Void Tribulan terbang keluar. Orang tua bernama Zhou juga mengikuti semua orang. Tatapan Lu Wenran menyapu bumi di hadapannya. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat dan tidak memperhatikan gua di sekitarnya, dia tanpa sadar menyapunya. Ini bukanlah momen yang paling kritis. Jika ada yang berani membuat kekacauan lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Rekan penggarap Zhou, jelaskan masalahnya. Setelah Lu Wenran berbicara, dia memandang lelaki tua bernama Zhou. Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Dia memandang orang-orang di bawahnya dengan ekspresi yang rumit. Sambil menghela nafas, dia menggenggam tangannya dan berbicara. Rekan mitra, lelaki tua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas istana bawah tanah di sini. Sebagian besar dari Anda pernah melihat saya. Lakukan dengan cepat. Lu Wenran mengerutkan kening. Orang tua bernama Zhou gemetar dan berbicara lebih cepat. Masalah dimulai, meskipun ada 6 monster tua Void Tribulan di luar, meridian ketiga masih memiliki kartu sebagai terakhir.
Setelah digunakan, kami dapat berjuang untuk keluar dan memastikan semua orang dapat pergi dengan selamat. Jadi tolong jangan panik. Metode terakhir ini mengharuskan setiap orang untuk menggunakan pemikiran penuh mereka untuk memanggil jiwa banteng surgawi dan mengubahnya menjadi baju pelindung jiwa. Setelah melengkapi pelindung jiwa, roh banteng surgawi akan memasuki tubuh Anda dan menghancurkan Anda akan mencapai tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat. Lelaki tua bernama Zhou itu dengan cepat berkata. Setelah mendengar ini, nafas lebih dari 1000 berlangganan menjadi kasar. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mereka bahkan meremehkan keberadaan banteng surgawi, namun tampaknya banteng surgawi memang ada, dan memanggil pelindung rahasia akan meningkatkan tingkat cakrawala seseorang secara signifikan. Karena ada tingkat bahaya tertentu dalam mengenakan baju besi, setelah berdiskusi antara para penggarap Void Tribulan, kami setuju untuk membiarkan Penatua Lu, yang memiliki tingkat budidaya dan kontribusi tertinggi, memilikinya. Saat lelaki tua bernama Zhou berbicara, di gua yang jauh, Wang Lin membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Dia tidak percaya bahwa Lu Wenran akan memakai pelindung jiwa ini hanya jika ada bahaya yang nyata. Pasti ada manfaat lain, kalau tidak Lu Wenran tidak akan pernah melakukan ini. Rekan-rekan yang hebat, meskipun pelindung jiwa ini berbahaya, ini adalah momen kritis bagi benua banteng surgawi kita. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain melakukannya hanya karena itu berbahaya? Semakin berbahaya, semakin banyak alasan mengapa saya harus memakainya. Jika aku mati secara tak terduga karena pelindung jiwa, maka tolong, setiap tahun pada hari ini, kirimkan saja aku mengirimkan anggur tua. Lu Wenran sangat bersemangat di dalam dan hampir tidak bisa menahan diri. Namun, di permukaan, dia menampilkan ekspresi kesedihan, seolah-olah dia gagal dalam segala hal. Kata-katanya menyebabkan Yan Lu mengungkapkan sedikit rasa jijik. Ketika mereka membicarakan masalah ini, Yan Lu menyadari bahwa ini adalah keberuntungan yang besar. Memanggil jiwa banteng surgawi untuk dipakai sebagai baju besi dan mendapatkan peningkatan besar dalam tingkat budidaya dalam waktu singkat akan membantu seseorang meningkatkan tingkat budidaya mereka dan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Hanya setelah menjalin hubungan dengan banteng surgawi barulah seseorang dapat melakukan hal ini. Semakin besar keseluruhan, semakin menakutkan tingkat kerusakannya. Meskipun ini hanya peningkatan sementara, akan lebih mudah untuk mencapai tingkat budidaya tersebut di masa depan. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Hanya ketika seluruh benua banteng surgawi terancam dan formasi 7 meridian banteng surgawi diaktifkan barulah hal ini terjadi. Yang terpenting, frekuensi panggilan jiwa banteng surgawi tidaklah tinggi. Jika dipanggil terlalu banyak, banteng surgawi akan menghilang dan seluruh benua banteng surgawi akan terpengaruh. Hal ini akan mempengaruhi manusia dan fondasi benua surgawi banteng. Meskipun demikian, akan ada beberapa orang gila yang mengabaikan semua kehidupan dan mencoba mengaktifkannya dengan paksa. Orang seperti ini pasti akan dihukum oleh keluarga kerajaan. Ini adalah tatanan yang tak terbantahkan di negeri para celestial. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, dan tidak ada yang berani menerobosnya. Sekali dilanggar, satu orang akan mati, satu sekte akan mati, satu benua akan mati. Perintah tersebut menyatakan bahwa kecuali jika para penggarap di suatu benua bisa bertahan hidup, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk merusak segel pada jiwa binatang buas. Dengan invasi benua setan hijau, perintah ini menjadi lemah. Yan Lu tentu saja menginginkan kesempatan seperti itu. Su Dongde juga menginginkannya dan 3 penggarap Void Tribulan tahap awal juga menginginkannya tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan Lu Wenran. Bahkan jika Lu Wenran terluka tetapi hanya berdasarkan kontribusinya. Dalam perang ini mereka tidak bisa berkata apa-apa. Gemuruh teredam dari atas masih terus berlanjut. Itu seperti sabit kematian yang bisa datang untuk mengambil nyawa mereka kapan saja. Rekan-rekan yang keberatan, silakan duduk dan melupakannya penuh Anda. Fokuskan pikiranmu pada banteng surgawi dan bantu aku memanggil jiwa benua banteng surgawi. Hati Lu Wenran puas. Dia sudah lama menunggu kesempatan ini. Dia tahu bahwa meskipun pelindung itu jiwa berbahaya, itu bukanlah masalah besar. Yang terpenting, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berikutnya.
Kali ini, akan ada total 7 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelindung jiwa. Ketujuh orang ini akan terkenal di benua Heavenly Bull di masa depan. Setelah dia berbicara, para penggarap di bawah merenung sedikit dan kemudian duduk. Mereka tidak punya pilihan, hanya ini satu-satunya cara. Yan Lu dan teman-temannya di belakang Lu Wenran tidak mau, tapi sudah terlambat, jadi mereka hanya bisa diam-diam menghela nafas dan duduk. Saat ini, hanya Lu Wenran yang masih berdiri, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia memandang lelaki tua bernama Zhou dan mengangguk. Orang tua bernama Zhou tidak berani menolak. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mulai menggumamkan audio yang hanya bisa didengarnya. Pokoknya kurang, dan alasan dia bertanggung jawab atas tempat ini dan tidak perlu terlalu banyak berpartisipasi dalam pertempuran adalah karena tubuhnya membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan jiwa banteng surgawi. Dia mirip dengan utusan setan hijau, identitasnya adalah seorang pelayan banteng surgawi. Wang Lin sedang duduk di dalam gua. Matanya berbinar, tapi dia tidak bertindak sembarangan, dia terus menunggu. Di luar gua, lelaki tua bernama Zhou menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Tangannya mengambil darah itu dan membentuk segel darah. Jiwa suci banteng surgawi, aku menggunakan darahku untuk membimbing jiwa suci. Ekspresi tua lelaki itu serius saat dia melemparkan segel darah di tangannya. Segel itu mengeluarkan cahaya merah terang yang membuat seluruh istana bawah tanah. Rekan-rekan mengirimkan Anda ke dalam cahaya darah ini. Lelaki tua bernama Zhou itu tiba-tiba berteriak. Setelah dia meraung, lebih dari 1000 petani melepaskan budidaya penuh mereka. Riak menggema di seluruh bumi. Ketika dikirim terakhir kali mengirimkannya, mereka mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Semua budidaya yang sebarkan mereka diserap oleh cahaya darah. Cahaya darah yang tak berujung menyerap semua budidaya dan terbang kembali ke segel darah. Ada ledakan yang menggelegar dan kemudian kabut kelabu muncul. Segel darah berada di tengah kabut, dan perlahan berputar hingga terbentuknya ekosistem. Pusaran itu perlahan melaju. Saat berbalik, suara gemuruh mulai menggema. Kedalaman pusaran itu sepertinya mengarah ke ruang misterius. Raungan gila keluar dari ruang aneh itu. Mengaum. Saat suara ini muncul, istana bawah tanah bergetar. Ketika para penggarap di bawah mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka batuk darah dan terlihat lemah. Bahkan ekspresi Yan Lu dan teman-temannya berubah ketika mereka mendengar suara gemuruh ini. Ini adalah auman banteng surgawi. Lu Wenran tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya dan mengungkapkannya sepenuhnya. Dia menatap ruang aneh di dalam pusaran dan mulai tertawa ketika dia mendengarkan auman banteng surgawi. Kegembiraan batinnya telah mencapai batasnya. Matanya mengungkapkan keinginan dan keserakahan. Dia mengerti bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mendapatkan ledakan kekuatan singkat yang akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Wang Lin berada di dalam gua dan menerangi ekosistem di langit. Dia mendengarkan auman banteng surgawi. Dia tidak bernyanyi dengan suara gemuruh ini. Langkah pertama untuk memanggil jiwa banteng surgawi adalah budidaya lebih dari 1000 pembudidaya untuk membuka saluran ke banteng surgawi yang tersegel. Jejak darah adalah langkah kedua. Rekan-rekan sekuat tenaga, ambillah 9 tetes 450 gram darah, tidak lebih dan tidak kurang, dan kumpulkan di jari telunjuk kanan Anda. Orang tua bernama Zhou menentukan lokasi tangan dan muncul luka di ujung jari telunjuk. Darah dalam jumlah yang tepat keluar. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 petani di bawah mengangkat tangan kanan mereka. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan mundur. Mereka mengikuti lelaki tua bernama Zhou dan mengambil darah dalam jumlah yang tepat, yang kemudian keluar. Sejumlah besar darah mengembun membentuk rantai yang menyapu pusaran. Setelah mencapai jauh ke dalam pusaran, ia keluar menarik dengan keras. Deru tarikan surgawi menggema sekali lagi. Rantai darah itu sepertinya mencoba menarik keluar jiwa banteng surgawi. Raungannya menjadi semakin keras dan Lu Wenran menjadi semakin bersemangat. Dia menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi kerinduan yang sangat besar. Ini adalah milikku, ini milikku, Lu Wenran. Dengan pelindung jiwa banteng surgawi, aku bisa membantai jalan keluarku. Meskipun kekuatan hanya akan bertahan dalam waktu singkat, aku tidak akan dengan mudah mengembalikan armor ini. Lu Wenran menerangi ekosistem itu dengan penuh semangat. Dia sudah lama menunggu hari ini.
Alasan dia mengincar Wang Lin adalah karena sikap yang terhormat Green Bull terhadap Wang Lin, jadi dia merasa terancam. Kemudian mereka berdua dikirim ke sini juga, yang membuat Lu Wenran bertindak seperti itu. Rantai merah terus menarik, dan auman banteng surgawi menjadi semakin jelas. Siluet banteng sedang ditarik keluar. Namun, hal ini tidak berlangsung lama sebelum rantai tersebut menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan lama. Melihat ini, ada kilatan rasa dingin di mata Lu Wenran. Rekan kultivator Zhou, Lu Wenran tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua bernama Zhou. Lalu dia melirik Yan Lu dan teman-temannya. Orang tua bernama Zhou tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya pada Yan Lu dan teman-temannya. Banteng surgawi tidak akan keluar. Saya meminta rekan-rekan senior untuk melepaskan jiwa asal Anda untuk membantu saya mengeluarkan jiwa itu. Setelah lelaki tua bernama Zhou berbicara, tangannya menyentuh dahi dan jiwanya tiba-tiba terbang keluar. Dia terbang menuju pusaran dan meraih rantainya. Pada saat ini, di bawah muncul Lu Wenran yang merah dan mengancam. 3 penggarap Void Tribulan tahap awal dari Extreme Sky Prairie duduk dan menutup mata mereka. Mereka merasa tidak berdaya ketika jiwa asal mereka terbang untuk membantu lelaki tua bernama Zhou. Penatua Yan Lu, Penatua Dongde. Lu Wenran mengamati mereka berdua dengan dingin. Yan Lu menghela nafas dan tidak lagi ragu-ragu. Keduanya jiwa duduk dan asal mereka terbang keluar, meraih rantai merah. Dengan 5 kekuatan penggarap Void Tribulan dan lelaki tua bernama Zhou sebagai pemandu, semua orang menarik. Banteng surgawi di dalam mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Gemanya menembus istana, menembus bumi, dan bahkan sampai ke permukaan. Saat gemuruh itu bergema, siluet banteng surgawi raksasa ditarik keluar dari pusaran. Tekanan mengerikan pada area tersebut. Saat siluet banteng surgawi muncul, ia bersinar terang dan menarik perhatian semua penggarap di bawah. Siluet banteng surgawi menyusut dengan cepat di hadapan pandangan semua orang dan berubah menjadi baju zirah yang tergeletak di udara. Armornya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura jiwa yang kuat. Saat baju besi itu muncul, jiwa asal Yan Lu dan rekan-rekannya kembali ke tubuh mereka, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Wenran tertawa ketika dia berinvestasi ke arah baju besi itu. Pelindung jiwa meridian ketiga banteng surgawi adalah milikku, Lu Wenran. Namun, saat Lu Wenran hendak berjalan keluar, seberkas cahaya masuk ke arah armor dari sebuah gua tidak jauh dari sana. Saya tidak setuju bahwa pelindung itu jiwa milik Anda. Suara ini sedingin angin musim dingin, dan menimbulkan gelombang besar saat menggema. Mata Yan Lu membuka dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan Lu Wenran, untuk beberapa alasan yang tidak, dia lebih suka Wang Lin memilikinya. Ada juga lelaki tua bernama Zhou. Ekspresinya berubah drastis dan ada ketakutan di matanya. Mata Sudongde mengungkapkan sedikit aneh saat dia melihat Wang Lin, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 3 penggarap Void Tribulan tahap awal mendongak dan mulai memperhatikan. Ada juga lebih dari 1000 petani di bawah ini. Mereka semua kaget dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seseorang tidak akan setuju dengan keputusan Lu Wenran setelah pelindung jiwa muncul. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Wenran terluka, budidayanya masih ada. Sekilasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh para kuatir biasa. Saat kata-kata Wang Lin bergema, dia menyerang dengan spatial bending yang telah lama disiapkan. Dia muncul di hadapan pelindung dan memblokir jiwa Lu Wenran. Wang Lin, mata Lu Wenran menunjukkan niat membunuh yang gila. Dia tidak menyangka Wang Lin berada di istana bawah tanah. Ketika dia melarikan diri ke bawah tanah, dia melihat Wang Lin. Dia sengaja menyegel istana bawah tanah saat dia masuk untuk membunuh Wang Lin dengan pisau pinjaman. Namun, bukan saja Wang Lin tidak mati, tapi dia datang untuk menghancurkan rencana. Sekarang dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu berani menghentikanku. Kamu sedang mendekati kematian. Lu Wenran menyerang Wang Lin dan mengangkat tangannya. Budidaya Void Tribulan tahap tengahnya meletus. Apakah kamu berani melukaiku di depan umum? Saya seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, seseorang yang dikirim oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk menjaga tempat ini. Anda berani melukai saya. Apakah kamu tidak takut dengan dipanaskannya Sekte Jiwa Agung? Apakah Anda tidak takut dengan emarahan leluhur tua Banteng Hijau?
Apakah kamu tidak takut tidak akan ada tempat bagimu di benua banteng surgawi karena kamu membunuh sekutu selama perang? Wang Lin tidak mengelak sama sekali saat suaranya menggema. Saat dia meraung, lebih dari 1.000 penonton di bawah ingat bahwa para tetua yang berasal dari Sekte Jiwa Agung bukan hanya Lu Wenran, Yan Lu, dan Su Dongde. Ada orang keempat. Ekspresi Lu Wenran berubah dan tubuhnya tanpa sadar berhenti sejenak. Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur, tetapi ketika dia menyentuh pelindung jiwa, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin mendidih. Lu Wenran menatap Wang Lin. Seiring dengan niat membunuh di matanya, ada juga di matanya. Pelindung jiwa belum mencapai langkah terakhir, jadi kamu tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Lu Wenran dan perlahan berkata, tidak masalah jika saya tidak bisa menyatu dengannya, tapi saya tidak setuju jika Anda menggabungkannya. Sejak pertama kali memasuki istana, dia tidak menonjolkan diri. Bahkan orang lain di sini telah lupa bahwa dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Namun, saat ini, dia menjadi sombong dan tidak lagi merendahkan hati. Kata-kata dan tindakannya langsung menarik perhatian orang-orang di bawah. Banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana Wang Lin berani melawan Lu Wenran dengan tingkat kehancurannya. Namun, kata-katanya yang kejam lebih kuat dari harta apapun, membuat Lu Wenran tidak berani mengambil tindakan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, jika Lu Wenran menyerang hari ini di depan semua orang, kecuali dia membunuh semua orang yang hadir, Sekte Jiwa Agung tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika semua orang di sini mati, leluhur tua masih bisa meramalkan masalah besar seperti ini. Dia masih akan diburu oleh Sekte Jiwa Hebat. Pada saat itu, dia tidak akan mendapat tempat di seluruh benua banteng surgawi. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Beraninya dia menyerang lagi. Lu Wenran menatap Wang Lin dan perlahan berkata, jadi itu adalah Penatua Wang. Ketika Anda tiba-tiba muncul, saya pikir ada mata-mata yang masuk untuk mencuri pelindung jiwa, jadi saya menyerang. Sekarang saya menyadari bahwa itu adalah Penatua Wang, itu adalah kesalahpahaman. Wang Lin perlahan berkata, tidak masalah. Karena Penatua Lu mengakui kesalahan Anda, tentu saja saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Penatua Lu, saya tidak setuju Anda mengambil pelindung jiwa. Lu Wenran dengan kuat menggenggam tangannya di balik lengan bajunya, tetapi dia menunjukkan senyuman. Oh, saya ingin tahu siapa yang harus memilikinya. Dirimu sendiri. Lu Wenran tidak bertanya tetapi mengubah arah konversi untuk menyerang Wang Lin. Jika Penatua Wang menyukai pelindung jiwa dan Anda menginginkannya sendiri, maka saya dapat memahami tindakan Anda. Demi kepentingan Anda sendiri, Anda akan mengabaikan kehidupan lebih dari 1.000 petani di sini. Penatua Wang, saya meremehkan Anda. Namun, meskipun Anda tidak setuju, meskipun Anda menginginkannya sendiri, Anda harus bertanya kepada semua orang di sini apakah Anda memiliki kualifikasi. Tingkat menyinggung Lu Wenran tinggi, jadi wajar jika dia licik. Dengan beberapa kata, dia telah sepenuhnya menghilangkan momentum Wang Lin dan kecelakaannya sendiri dan bahkan keadaan buruk. Saya yakin Penatua Wang Lin memiliki kualifikasi. Begitu Lu Wenran selesai berbicara, Yan Lu tiba-tiba membuka mulut. Kata-katanya lembut, tapi menggema di seluruh istana bawah tanah dan menggemparkan hati semua orang. Saat dia berbicara, Yan Lu tersenyum pada Wang Lin. Penatua Yan Lu, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri. Murid Lu Wenran menyusut. Dia menatap Yan Lu dan memunculkannya menjadi dingin. Yan Lu memandang Lu Wenran dan dengan murung berkata, saya tidak membutuhkan Penatua Lu untuk mengingatkan saya. Yan Lu secara alami tahu. Saya juga yakin Penatua Wang memiliki kualifikasi. Su Dongde tiba-tiba berkata dari samping. Setelah kata-kata itu bergema, lebih dari 1.000 petani di bawah menjadi gempar. Kata-kata salah satu penggarap Void Tribulan sudah berat, tapi sekarang dua penggarap Void Tribulan telah mengenali Wang Lin. Hal ini dengan sendirinya mengungkapkan masalah yang ada. Yang paling penting, mereka berdua adalah tetua Sekte Jiwa Hebat. Bagus. Rasa dingin di mata Lu Wenran menjadi semakin aneh saat dia memandang Su Dongde. Kemarahan di hatinya telah mencapai batasnya.
Lu Wenran menatap penggarap ketiga Void Tribulan dari sekte terdekat dan berkata sambil mengumpulkan gigi, apakah kalian bertiga berpikir bahwa tingkat budidaya Penatua Wang cukup tinggi untuk menggunakan pelindung jiwa? Apakah Anda akan menyerahkan nyawa 1000 antena di sini pada seseorang dengan tingkat patahnya? Mereka mengobrol tetap diam. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Lu Wenran, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan Yan Lu dan Su Dongde. Bagaimanapun, mereka semua tetua adalah Sekte Jiwa Agung. Mengenai Wang Lin, mereka tidak berpikir terlalu serius. Keheningan mereka membuat Lu Wenran mencibir. Memandangnya pada para penggarap di bawah. Semua orang yang dia lihat menundukkan kepala, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara saat ini. Karena yang lain tetap diam dan Penatua Yan Lu serta Penatua Su Dongde berpikir demikian, apa yang memikirkan Penatua Lu? Sejak awal, ekspresi Wang Lin tenang. Lu Wenran menatap Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. Kemarahan di jantung langsung hilang dan dia memulihkan ketenangannya. Penatua Wang memang memiliki kualifikasi. Sekarang, itu adalah pilihan antara kau dan aku. Saya ingin tahu alasan Anda tidak setuju saya mendapatkan pelindung jiwa. Wang Lin dengan dingin berkata, kamu belum berkontribusi cukup dalam perang ini. Ketika Lu Wenran mendengar ini, dia langsung tertawa. Saya belum cukup berkontribusi. Aku mengajak kalian semua bertarung 2 kali dan membawa kalian semua kembali ke istana bawah tanah. Di pertarungan pertama, aku menahan Void Tribulan tahap tengah musuh, dan di pertarungan kedua, aku juga menahan mereka. Jika bukan karena saya, tidak akan ada lebih dari 1000 petani yang hidup, semua orang akan mati. Kontribusi saya tidak cukup. Lalu, Penatua Wang, saya ingin bertanya, kontribusi apa yang telah Anda berikan? Wang Lin tidak ragu-ragu mengubah posisi tangannya. Kepala Liu Ziyuan muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya. Dia adalah seorang pengendara tribulan kekosongan benua setan hijau, aku membunuh. Setelah dia berbicara dan kepalanya muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi, tetapi gelombang besar segera terjadi. Semua orang di sini tahu tentang kematian melibatkan Void Tribulan dari benua iblis hijau. Mereka memiliki banyak tebakan tentang siapa yang telah membunuh musuh Void Tribulan. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, tetapi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat dia, hati mereka bergemuruh. Mereka dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Itu dia. Dialah yang membunuh musuh penggarap Void Tribulan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas bahkan belum berada pada tahap Arcane Void, tapi dia bisa membunuh para penggarap Void Tribulan. Untuk membunuh seseorang yang menggunakan Void Tribulan dalam waktu singkat itu, orang ini harus menyembunyikan tingkat kecanggihannya, intinya tidak seperti kelihatannya. Dia juga seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, jadi bagaimana dia bisa menjadi lemah? Sekte Jiwa hebat pasti punya rencana sendiri untuk mengirimnya. Tidak bertanya mengirimnya ke sini untuk mati. Orang ini sangat rendah hati dan tidak bersaing dengan orang lain untuk tinggal di istana. Sebaliknya, dia memilih tinggal di gua seperti kami. Jika orang seperti itu mendapatkan pelindung jiwa, tidak apa-apa. Ketika Yan Lu melihat kepalanya, dia masih tersentak meskipun dia sudah menebaknya. Pandangannya terhadap Wang Lin sangat berubah. Itu benar-benar dia. Ada juga Su Dongde di sana. Pupil matanya mengecil dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Adapun 3 penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat, mereka bahkan lebih terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat Wang Lin. Orang tua bernama Zhou merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba teringat tentang pintu gua yang telah dia hancurkan tetapi belum diperbaiki. Kegaduhan menggema dari bawah dan memasuki telinga Lu Wenran. Ekspresi tenangnya berfluktuasi saat dia menatap kepala yang dipenuhi rasa takut dan keengganan di tangan Wang Lin. Hatinya bergetar. Dia jelas tahu bahwa jika dia membiarkan hal-hal terus berlanjut seperti ini, maka kontribusi Wang Lin akan serupa dengan kontribusinya. Dia menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Penatua Wang bercanda. Saya pribadi melihat seorang senior dengan peretasan yang tidak dapat dijelaskan membunuh orang ini dan membuang tubuhnya ke samping. Aku tidak menyangka, kamu akan mengambil alih kepalanya dan berpura-pura membunuhmu. Ekspresi Lu Wenran tidak mengungkapkan apapun saat dia berbicara. Dengan identitas ini, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu,
tetapi demi menggunakan pelindung jiwa, dia harus memfitnah Wang Lin. Karena langkah terakhir untuk menyatu dengan pelindung jiwa adalah keinginan semua pembudidaya yang berpartisipasi di sini. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari sebagian besar pembudidaya di sini dia dapat menyatu dengan pelindung jiwa. Begitu dia menyatu dengan hal itu, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat orang lain. Penatua Wang Lin, saya tidak menyangka Anda akan melakukan ini. Dengan bajak laut Anda, bagaimana Anda bisa membunuh seorang yang terampil dalam Void Tribulan? Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa membunuh seorang penggarap Void Tribulan, tidak apa-apa jika Anda menghindari pertempuran. Tidak ada yang akan mengatakan apapun, meskipun banyak orang dari Meridian Ketiga telah meninggal. Tetapi meskipun mereka mati dengan gagah berani. Saya tidak akan mencintai mereka, tidak ada seorang pun di sini yang akan mencintai mereka, benua banteng surgawi tidak akan mencintai mereka. Singkirkan kepala dan kembali ke bawah. Saya bisa membayangkan pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, jika Anda terus bermain-main dengan kami dan berpura-pura mengambil pujian, saya dapat membunuh Anda tanpa meminta izin kepada leluhur. Karena kelakuanmu bukan hanya penghinaan, tapi penghinaan terhadap lebih dari 10,000 jiwa yang mati di sini. Lu Wenran meraung ke arah Wang Lin dengan kekuatan aneh dalam suaranya. Ekspresinya sangat bersemangat, seolah dia sangat marah dengan kelakuan Wang Lin. Tapi dia masih menahan diri seolah-olah sedang ketakutan. Kata-katanya segera menyebabkan Wang Lin yang memenggal kepala Liu Ziyuan mereda. Lebih dari 1000 petani di bawah mulai berpikir dalam diam. Ada banyak orang yang memandang Wang Lin dengan jijik dan marah. Kata-kata Penatua Lu cukup akurat. Dia tidak akan pernah bisa mencapainya dengan tingkat terdalamnya, dia pasti mengambil keputusan untuk berpura-pura. Orang seperti ini sungguh tak tahu malu. Itu benar. Dengan tingkat termal dan identitas Penatua Lu, bagaimana dia bisa berbohong? Jika dia melihat orang lain bertindak, maka itu pasti akurat. Ada sesuatu yang salah. Jika Penatua Lu telah menyaksikannya, mengapa dia baru menyebutkannya sekarang? Di tengah-tengahnya, hanya beberapa penggarap Void Tribulan yang tetap diam. Mereka secara alami memiliki penilaian sendiri dan dengan tenang memandang Wang Lin dan Lu Wenran. Mendengarkan kata-kata Lu Wenran, Wang Lin menenangkannya. Dia memandang Lu Wenran dengan sedikit menyampaikan dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wang Lin sepertinya tidak peduli. Ketika Lu Wenran melihat ekspresi dan memunculkan Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Namun, dia telah memikirkan hal ini dengan hati-hati, dan tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengambil bukti nyata. Kecuali jika itu adalah jiwa asal. Memikirkan hal ini, Lu Wenran tidak lagi khawatir. Meskipun dia belum menyaksikan orang itu mati, dia merasakan jiwa asal Liu Ziyuan runtuh, jadi dia tahu tidak mungkin jiwa asal itu masih ada. Aku mengeluarkan kepalanya dan kamu bilang aku berpura-pura. Kalau begitu lihat ini. Menatap Wang Lin menjadi dingin dan dia tidak lagi membuang waktu berdebat dengan Lu Wenran. Dia persamaan tangan dan kepala kedua muncul. Kepala ini adalah penggarap tribulan kekosongan benua setan hijau, Su Decai. Kepala Su Decai dalam kondisi yang tertidur. Matanya yang kosong menunjukkan ketakutan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ada bekas darah kering yang keluar dari lubangnya. Saat kepala itu muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi senyap, menatap semua orang di kepala. Bahkan 3 penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat tiba-tiba berdiri. Itu dia, Su Decai. Saya bertarung dia di pertempuran pertama. Dia bisa merapal mantra dengan sangat cepat. Kultivator biasa dengan tingkat pembakar yang sama tidak akan menjadi tandingannya. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak muncul di pertarungan kedua. Ternyata dia dibunuh oleh Peter Wang. Mereka bertiga tersentak dan saling memandang. Mereka melihat ketakutan dan ketegangan di mata satu sama lain. Ekspresi Yan Lu juga berubah, dan dia tanpa sadar berdiri. Dia menatap kepala Su Decai dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah mengira Wang Lin gila membunuh satu, tapi sekarang dia melihat yang kedua. Ada juga Su Dongde. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia hanya berbicara lebih awal karena dia merasa Lu Wenran terlalu sombong, yang membuatnya tidak bahagia. Namun, sekarang dia merasa tindakannya sangat tepat. Jika Wang Lin ini tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat.
Untuk laki-laki tua bernama Zhou, wajahnya pucat pasi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak menganggap Wang Lin layak, dan katanya tidak sopan. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Iblis ini, dia memiliki kepala dua mitra Void Tribulan. Tidak mungkin dia mengambil kepala kedua setelah orang lain membunuh mereka. Lebih dari 1000 petani di bawah berpikir sejenak, lalu terjadi karakteristik yang lebih hebat dari sebelumnya. Bagi mereka, para penggarap Void Tribulan adalah makhluk ilahi yang jauh di atas mereka. Melihat Wang Lin mengeluarkan kepala dua penggarap Void Tribulan terlalu mengejutkan bagi mereka. Bisa dikatakan bahwa seorang lelaki tua dengan tingkat budidaya yang tak terduga membunuh pembudidaya tribulan kekosongan benua setan hijau yang pertama. Kemudian saya kebetulan melihat dan memotong kepala mayat itu. Kemudian lelaki tua yang tak terduga itu muncul ketika aku pergi keluar untuk berpatroli dan membunuh penggarap tribulan kekosongan benua setan hijau yang kedua. Saya juga kebetulan melihat dan saya memotong kepala mayatnya. Wang Lin berkata dengan muram sambil menatap Lu Wenran, yang ekspresinya berubah dengan cepat. Jantung Lu Wenran berdebar kencang seperti gelombang besar. Dia melihat kepala Su Decai dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia menatap Wang Lin dan tidak menyangka dia telah membunuh dua kekuatan Void Tribulan tahap awal. Bahkan dia, para penggarap Void Tribulan bukanlah lelucon. Su Decai ini sangat terkenal di benua setan hijau, bahkan dia, Lu Wenran, pernah mendengar tentangnya. Dia tahu Su Decai memiliki kecepatan casting yang mengerikan. Selama pertempuran pertama, saat dia melawan Zhang Daozong, dia mengenali Su Decai. Setelah Wang Lin berbicara, ekspresi Lu Wenran sedikit berubah dan dia berbicara perlahan. Saya tidak melihat lelaki tua yang tak terduga itu, tapi karena dia bertindak sekali, ada kemungkinan dia bertindak untuk kedua kalinya. Sedangkan bagi Anda yang mempunyai pemikiran, saya hanya bisa mengatakan keberuntungan Anda cukup bagus. Kamu, kata-kata Lu Wenran disela oleh tawa Wang Lin. Saat Wang Lin tertawa, dia mengangkat tangan kirinya dan jiwa hantu muncul di telapak tangan kirinya. Jiwa hantu itu mengeluarkan yang tersedak, dan menampilkan seperti Su Decai. Lu Wenra, lihat apa ini? Wang Lin menatap Lu Wenran. Ketika Lu Wenran melihat hantu jiwa itu, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Saat jiwa hantu Su Decai muncul, semua kata-katanya sebelumnya menjadi tidak ada gunanya. Rekan, kultivator Zoom, apa langkah-langkah untuk menyatu dengan armor? Jangan buang waktu. Menatap Wang Lin melewati pria tua bernama Zhou. Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Bahkan Lu Wenran pun menjawab. Kecuali Lu Wenran memutuskan untuk membunuh Wang Lin sekarang, semuanya sudah siap. Rekan-rekan sekalian, ini adalah langkah terakhir dari fusi jiwa. Karena pelindung jiwa dipanggil oleh darah dan menghancurkan Anda, siapapun yang diinginkan oleh sebagian besar dari Anda dapat berintegrasi dengan pelindung jiwa. Orang tua bernama Zhou itu licik dan tidak mengenal siapapun sehingga dia tidak akan terlalu menyinggung perasaan Lu Wenran. Begitu dia berbicara, semua orang menyukainya. Lu Wenran mengangkat kepalanya dan niat membunuh muncul dalam dirinya saat dia menatap Wang Lin. Dia mengukur untung dan rugi dari tindakannya, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Pencuri yang berani, kamu berpura-pura mendapatkan pahala dan menghina orang mati. Kamu pantas mati. Lu Wenran mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan pelindung jiwa. Jika tidak, dengan konflik mereka selama ini, dia akan segera ditindas. Tidak ada yang perlu memikirkan saat ini, Lu Wenran berusaha keras. Jika dia mati, dia tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkan pelindung jiwa. Paling-paling, saya akan melakukan yang terbaik di medan perang dan mendapatkan pahala sebelum kembali ke sekte untuk menerima hukuman saya. Saya yakin nenek moyang lama tidak akan membunuh saya demi orang mati. Lu Wenran meraung dan menyerang Wang Lin. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Saat Lu Wenran menyerang ke depan, dia segera mundur. Mantra Vena pertama di tubuhnya memberi Wang Lin kecepatan casting yang sangat cepat. Pada saat yang sama, pelindung jiwa di belakang Wang Lin memancarkan cahaya hantu yang tak ada habisnya. Karena lelaki tua bernama Zhou, para pembudidaya di bawah dengan cepat membuat keputusan antara Wang Lin dan Lu Wenran. Saat semua orang memilih,
Mata seorang lelaki tua di antara kerumunan itu berbinar dan dia perlahan berkata, "Penggarap padang rumput langit ekstrim, Penatua Wang Lin menyelamatkan hidup saya sekali. Saya harap Anda semua memilih dia." Dengan identitasnya di Extremelis Sky Prairie, kata-katanya menarik perhatian beberapa orang di sini. Yan Lu mengatupkan giginya dan menyerang Lu Wenran. Dia akan membantu Wang Lin melawan Lu Wenran. Dia akan mengambil risiko. Ada juga Su Dongde. Dia sedikit ragu sebelum memutuskan untuk bertindak. Karena dia sudah berbicara, dia tidak takut menyinggung Lu Wenran lagi. Lu Wenran sangat cepat. Dia telah mengambil keputusan, dia harus membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu terjadi di depan mata semua orang di sini, dia harus melakukannya. Dia sudah kalah, jadi dia harus menyerang sekarang. Dalam sekejap, dia mendekati Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia mengambil 3 langkah. Setelah langkah ketiga, tangan memperkirakan bergerak cepat dan istana bawah tanah bergemuruh. Tombak 7 warna muncul dan tombak 7 warna kedua yang diselimuti api juga muncul. Kedua tombak 7 warna itu melesat ke arah Lu Wenran. Wang Lin tidak berhenti mundur. Saat langkahnya jatuh, dia mengangkat tangannya. Pusaran vena mantra di tubuhnya berputar dengan cepat, memungkinkan tangannya keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah kecepatan ini, budidaya Wang Lin berputar dengan cepat. Dia mulai meluncurkan mantra terus-menerus, seperti Sudecai. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan War Spirit Print muncul. 2 cetakan telapak tangan terbang menuju Lu Wenran satu demi satu. Segera setelah itu, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan dunia berubah menjadi lautan api. Payung pembakaran alam muncul. 2 payung kuno, satu di atas yang lain, mengeluarkan api yang mengerikan. Tombak 7 warna mendekati Lu Wenran terlebih dahulu. Dia mengadakan lengan bajunya dan budidaya Void Tribulan tahap tengah yang kuat meletus, menyebabkan 2 tombak 7 warna runtuh. Namun, tak lama setelah itu, 2 cetakan roh perang diundang dengan Lu Wenran. Gemuruh menggelegar. Sebelum Lu Wenran sempat bereaksi, kedua payung pembakaran alam melepaskan api destruktif yang mendekati Lu Wenran. Murid Lu Wenran menyusut. Saat ini, dia tidak lagi meragukan bahwa Wang Lin telah membunuh Sudecai. Selain Sudecai, tidak ada orang lain yang bisa mencapai mantra dengan kecepatan mengerikan ini. Hanya dengan membunuh Sudecai seseorang dapat mencari metodenya dalam ingatannya. Ini baru awal, dia masih jauh dari akhir. Menggunakan mantra vena di tubuhnya, Wang Lin mundur dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ilusi laut dengan cepat muncul di istana bawah tanah. Seolah-olah semua yang ada di sini telah lenyap dan berubah menjadi lautan tak berujung. Dunia dipenuhi kegelapan, tapi di cakra jauh, ada garis merah saat matahari terbit. Malam terpisah. Wang Lin meraung dan mengayunkan tangannya. Garis merah meluas tanpa batas dan berubah menjadi matahari merah terang. Matahari tiba-tiba meletus dengan kekuatan membelah malam. Di arah lain matahari, muncul matahari lain yang tampak terbakar. Setelah muncul, ia meletus dengan kekuatan yang sama untuk menghancurkan malam. Segera setelah itu, 2 pintu raksasa muncul di atas laut. Aura kuno muncul, membuatnya seolah-olah waktu mulai melambat, dan itu membuat pikiran Lu Wenran. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin belum pernah menggunakan begitu banyak mantra dalam waktu singkat ini dalam hidupnya. Namun ini masih jauh dari akhir. Saat dia menyelesaikan Sunderet Night dan Flowing Time, Wang Lin mengganti lengan bajunya. Pusaran vena mantra di tubuhnya berputar dengan cepat. Panggilan angin, panggil hujan. Arsenal ajaib, gunung runtuh, tanah runtuh. Bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin memposisikan lengan bajunya, 2 bulan gelap muncul bersama 2 matahari cerah, menciptakan bayangan. Lu Wenran diselimuti mantra sekte bulan gelap. Gemuruh menggelegar menggema dengan cepat. Lu Wenran menolak cetakan roh perang saat dia dibakar oleh payung pembakaran alam dan dipukul dengan kekuatan Sunderet Night. Seiring waktu mulai berputar, terdengar raungan kemarahan dan semua mantra Wang Lin runtuh. Kedua cetakan telapak tangan raksasa itu meledak dan kedua payung kuno itu pecah. Langit dan laut semuanya hancur. Akhirnya, 2 bulan dan pintu batu itu runtuh. Lu Wenran berada dalam kondisi yang tertidur. Dia kehilangan lengannya dan terluka. Untuk menahan pemboman mantra Wang Lin, dia telah menggunakan seluruh kekuatan. Dia tampak pucat saat dia menyerang Wang Lin. Namun karena keterlambatan Wang Lin,
Yan Lu dan Su Dongde mendekat untuk menghentikan. Enyahlah. Mata Lu Wenran memerah karena niat membunuh. Saat Yan Lu dan Su Dongde mendekat, dia mengganti lengan bajunya dan mengeluarkan seteguk darah, itu berubah menjadi dua darah menjadi avatar yang menyerang Yan Lu dan Su Dongde. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengangkut Wang Lin dengan niat membunuh yang menuju mengerikan dan mengabaikan luka-lukanya sendiri. Mati untukku. Saat dia meraung, Lu Wenran mengangkat lengannya dan meraihnya. Perlengkapan 9 gigi muncul di tangan dan dia tanpa ampun menghantamkannya ke arah Wang Lin. Raungan melengking bergelombang saat 9 gigi mendekati Wang Lin. Murid Wang Lin menyusut. Dia tahu betapa kuatnya seseorang yang melibatkan Void Tribulan tingkat menengah, tapi dia harus menghancurkan rencana Lu Wenran di istana bawah tanah. Jika tidak, begitu Lu Wenran memperoleh pelindung jiwa dan meningkatkan tingkat kerusakan, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membuat dirinya lebih kuat, jadi dia tidak mau melewatkannya. Kadang-kadang, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia harus membayar harga tertentu, harus memiliki keberanian lebih dari yang lain, dan harus bertaruh. Mata Ang Lin dipenuhi kegilaan. Dia berani berjudi dan mampu berjudi. Dia belum menggunakan mantra 3 kehidupan. Dia akan menggunakan 1 nyawa untuk berjudi. Jika dia menang, dia akan memperoleh kekayaan besar, tetapi jika kalah, dia masih memiliki 2 nyawa dan dapat dengan cepat melarikan diri. Saat 9 gigi-gigi mendekat, Wang Lin merasakan mendekatnya. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun meraihnya di depannya. Surga merobek. Wang Lin meraung saat tangannya tanpa ampun merobek ke samping. Gigi 9 gigi digigit dengan celah yang terkoyak. Terjadi ledakan yang menggelegar saat 4 gigi pada roda gigi itu roboh. Namun, 5 gigi yang tersisa seperti pisau kematian yang ditembakkan langsung ke Wang Lin. Dalam sekejap, jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Itu berputar dengan cepat dan sangat tajam, seolah ingin memisahkan Wang Lin. Itu dengan cepat ditutup. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dan merasa tubuhnya akan terbelah 2. Roda gigi yang berputar menyentuhnya dan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Lu Wenran tertawa histeris. Dia mengira Wang Lin akan mati. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan tubuh Wang Lin terbelah 2 dan jiwa aslinya runtuh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Di belakangnya, Yan Lu dan Su Dongde terlambat menyelamatkan Wang Lin. Lu Wenran telah memecahkan luka serius untuk mengeluarkan darah untuk membentuk 2 avatar untuk menghentikan mereka. Meski hanya bertahan beberapa saat, dia yakin itu akan cukup jika dia menggunakan smash penuhnya. Mati untukku. Begitu kamu mati, pelindung akan menjadi jiwaku. Lu Wenran meraung dan mencibir saat dia melihat Wang Lin menekan tangannya ke roda gigi dan didorong ke belakang, menyembur kemana-mana dan Lu Wenran tertawa histeris. Semua pembudidaya di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat ini, dan ketakutan serta ketakutan memenuhi hati mereka. Lu Wenran seperti orang asing di mata mereka. Gila, dia sudah gila. Dia membunuh Penatua Wang sebelum kita. Dia pasti akan membunuh semua orang di sini untuk menyegel informasinya. Dia tidak peduli sama sekali. Jika dia mendapatkan pelindung jiwa, aku khawatir dia akan membunuh kita semua dan menyalahkan benua setan hijau. Lebih dari 1000 pembudidaya di tanah memandang Lu Wenran yang gila dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan beberapa orang yang awalnya memilih Lu Wenran merasa sangat menyesal. Mati, 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 mati. Tawa gila Lu Wenran menggema di seluruh istana bawah tanah, tapi tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh mundur Wang Lin tidak terbelah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, saat darah menyembur keluar, dia mendengar suara logam bergetar. Tubuh fisik Wang Lin yang kuat memainkan peran kunci saat ini. Sebuah lentera yang memancarkan cahaya lembut muncul di kepala Wang Lin. Cahaya lentera membungkus dirinya dan menyebabkan tubuhnya yang sakit pulih dengan cepat. Mata Lu Wenran menunjukkan niat membunuh yang gila. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mati seperti yang diharapkannya, dia menyerang Wang Lin. Jadi bagaimana jika tubuhmu kuat, lalu bagaimana jika kamu memiliki harta karun yang melindungi tubuhmu? Mati, mati, mati untukku. Dengan satu langkah, Lu Wenran berada kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Dengan langkah kedua, jaraknya kurang dari 100 kaki. Dia mengangkat tangannya dan hendak melancarkan serangan.
Mematikan. Pada saat ini, armor jiwa banteng surgawi berubah menjadi untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ia bergerak sangat cepat melewati Lu Wenran menuju Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh untaian hitam yang tak terhitung banyaknya, dan aura kuat meletus. Ketika Lu Wenran terkena aura ini, dia batuk darah. Matanya dipenuhi rasa takut dan keengganan yang luar biasa. Tidak, Lu Wenran menyaksikan dengan matanya sendiri saat benang hitam yang tak terhitung banyaknya berputar di sekitar tubuh Wang Lin. Aura di tubuh Wang Lin menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan keringat muncul di dahi, jantungnya bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Bahkan ada rasa cemburu yang lebih mengganggu. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Aura ini seharusnya menjadi miliknya. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, Lu Wenran. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Wang Lin, yang dikelilingi oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, menekan tangannya ke roda gigi. Retakan tiba-tiba muncul di roda gigi dan hancur berkeping-keping. Tubuh Wang Lin tampak bergerak. Saat benang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mereka dengan cepat mengirimkannya menjadi baju zirah hitam. Baju besi ini menutupi seluruh tubuh Wang Lin, termasuk leher dan wajahnya, hanya menyisakan mata tertutup dan rambut putihnya. Bayangan banteng surgawi raksasa muncul di belakang Wang Lin. Banteng ini mengandung aura yang menantang surga. Mata banteng juga tertutup. Tingkat budidaya Wang Lin meningkat dengan kecepatan gila. Dia memberikan kekuatan pelindung jiwa, dan meskipun itu hanya sementara, itu akan memberi Wang Lin manfaat yang tak terbayangkan. Dia langsung mencapai tahap awal Arcane Void sambil mengabaikan fakta bahwa dia masih kehilangan esensi. Setelah kurang dari satu napas pada tahap awal Arcane Void, budidayanya naik ke tahap pertengahan Arcane Void. Segera setelah itu, dengan kecepatan yang lebih cepat, auranya mencapai tahap akhir Arcane Void, membuat rambutnya berkibar tanpa angin. Tingkat ketajamannya masih meningkat, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Bukan hanya Lu Wenran yang terkejut, namun Yan Lu, Su Dongde, dan 3 orang yang terlibat Void Tribulan tahap awal yang tidak membantu kedua pihak semuanya terkejut. Tidak perlu menyebutkan lebih dari 1000 petani di bawah ini. Mereka semua menatap Wang Lin dengan tercengang sambil menyaksikan keajaiban seseorang yang telah mendapatkan pelindung jiwa. Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Lu Wenran merasa takut. Matanya memerah dan dia meraung seperti orang gila. Dia tampil maju dan muncul di hadapan Wang Lin. Lengan tunggalnya terbentuk saat ia melancarkan isyarat penuhnya untuk membombardir Wang Lin. Gemuruh bergemuruh menggema dan cahaya dari mantranya menyilaukan. Namun, tidak ada mantra yang dapat mempengaruhi Wang Lin. Wang Lin masih memejamkan mata dan membiarkan Lu Wenran menggunakan berbagai mantra. Armornya saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin tak terkalahkan. Bahkan jika Lu Wenran menanyakan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyakiti Wang Lin sama sekali. Semakin lama hal ini berlangsung, Lu Wenran semakin cemburu. Dia terus mengaum dan membombardir dengan mantra, tapi hasilnya tetap sama. Ini milikku, bukan milikmu. Wang Lin, pelindung jiwa ini milikku. Kamu mencuri pelindung jiwaku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Lu Wenran bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diambil alih oleh iblis dalam dirinya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi, mengingat tingkat kerusakannya, tetapi itu semua karena ekspektasinya terlalu tinggi dan dia melihat semuanya menghilang di depan matanya. Semua yang dia lakukan untuk mempersiapkan hal ini telah dilakukan untuk orang lain. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, dan betapa tiba-tiba hal itu terjadi, dia menolak menerimanya. Kemunculan Wang Lin adalah penyebab semua ini, dan kegilaannya semua karena Wang Lin. Tapi inilah hasil yang dilihat semua orang dari luar. Hanya Wang Lin yang tahu bahwa dalam benak Lu Wenran, ada sosok wanita berbaju putih yang sedang menangis. Karena Wang Lin akan bertindak, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghitung semua hasilnya. Ilusi berlapis-lapis telah ditanam secara diam-diam tanpa Lu Wenran menyadarinya. Saat Lu Wenran menyerang dengan gila-gilaan, aura Wang Lin naik sekali lagi. Dia langsung melangkah ke puncak Arcane Void dan kemudian memasuki Arcane Tribulan. Perubahan ini seperti pukulan berat yang tak terlihat yang mendarat di pikiran Lu Wenran dan hampir membuat batuk seteguk darah.
Matanya menjadi merah dan mulai menyerang seperti orang gila. Saya berada di Pilsi dan Anda juga berada di Pilsi. Mengapa saya diatur untuk melarikan diri tetapi Anda tetap membahas Laut Pil untuk mendapatkan pahala yang besar? Jika itu aku juga bisa melakukannya. Saya berada di meridian ketiga dan Anda juga di sini. Tingkat pidato saya lebih tinggi dari Anda dan saya memiliki senioritas. Pelindung jiwa ini milikku, kualifikasi apa yang harus kamu penasaran dariku? Mata Wang Lin terpejam dan dia masih belum membukanya. Auranya setelah memasuki Arcane Tribulan meningkat sekali lagi. Arcane Tribulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan, kesembilan. Tidak ada Arcane Tribulan yang datang sama sekali, itu sangat aman. Aura Wang Lin berubah 9 kali dan meningkat 9 kali lipat. Dia langsung memasuki tahap Void Tribulan dari Arcane Tribulan. Void Tribulan tahap awal. Saat Wang Lin mencapai tahap awal Void Tribulan, dia tiba-tiba membuka matanya. Bayangan banteng surgawi di belakangnya juga membuka matanya, menampilkan yang ganas dan menantang surga. Mengaum. Bayangan banteng surgawi mengangkatnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh istana bawah tanah, bumi, seluruh ekstrim Sky Prairie, dan ke seluruh benua. Di permukaan, 6 penggarap Void Tribulan tingkat menengah mendengar raungan ini dan ekspresi mereka sangat berubah. Auman banteng surgawi. Ini pasti auman banteng surgawi. Hanya banteng surgawi yang bisa membuat jantung bergetar karena gemuruh. Saya pernah mendengar suara serupa sebelumnya, itu adalah auman setan hijau. Ini pasti banteng surgawi. Mereka berenam merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan hampir 2000 penggarap benua setan hijau. Tubuh mereka gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Raungan itu hampir menyebabkan jiwa mereka runtuh. Di istana bawah tanah, mata Wang Lin memerah. Warna merah ini bukan disebabkan oleh kegilaan tetapi oleh pelindung jiwa. Ini berasal dari kebencian banteng surgawi yang menentang surga. Kamu akan membunuhku. Mata merah Wang Lin tidak menunjukkan emosi dan sangat dingin saat dia melihat Lu Wenran yang berhenti membombardir dan mundur dengan wajah pucat. Kamu akan membunuhku. Wang Lin melihatnya seolah ingatannya telah kembali. Dia mengangkat tangan dan melambai. Dengan gelombang ini, dunia bergemuruh dan tangan kanan Wang Lin berubah menjadi banteng surgawi yang menyerang Lu Wenran. Dengan keras, tubuh Lu Wenran terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang ke depan dengan baju besi hitam yang hanya memperlihatkan matanya. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Lu Wenran. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan hanya menendang Lu Wenran. Saat Wang Lin mengangkat kakinya, ilusi tanduk banteng surgawi muncul. Dengan ledakan yang menggelegar, Lu Wenran meringkuk dan tubuhnya roboh menjadi kabut darah. Jiwa asalnya dengan cepat melarikan diri. Dia tidak lagi gila, pikiran diubah oleh rasa takut. Saat ini, dia tidak lagi merasa cemburu atau gila. Sepertinya olah dia telah pulih sepenuhnya dari kegelisahannya dan berteriak sambil mundur ketakutan. Aku adalah tetua dari Sekte Jiwa Agung, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Wang Lin dingin saat dia menyusul. Dia persamaan tangan dan jiwa asal Lu Wenran meledak. Dia kehilangan bagian bawahnya. Saya adalah murid dari banteng hijau terhormat. Jika kamu membunuhku, guru tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Wenran menjadi lemah setelah kehilangan sebagian tubuhnya, dan bahkan suaranya pun lemah. Dia dengan panik mundur dengan ketakutan di matanya. Tapi Wang Lin mengambil langkah lain dan mendekat sekali lagi. Dia menyamakan situasi tangan dan tubuh Lu Wenran roboh sekali lagi, hanya menyisakan kepala yang bisa menghilang kapan saja. Statusku di Sekte Jiwa Agung sangat mulia, kamu. Kepalanya mundur sambil menjerit. Saat ini, dia sangat takut. Dia tidak ingin mati. Dia adalah seorang yang menguasai Void Tribulan tingkat menengah, jadi sulit baginya untuk mati, namun pada saat ini, dia merasakan kematian yang menimpanya tidak seperti sebelumnya. Jangan bunuh aku. Saat kata-katanya keluar, Wang Lin muncul di samping kepalanya mengenakan baju besi hitam yang menakutkan. Wang Lin memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat tangannya terbanting. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Gemuruh menggelegar menggema saat telapak tangan turun. Kepala jiwa asal Lu Wenran meledak dan dia mati. Ini adalah Wang Lin. Dia tidak peduli dengan identitas atau latar belakang orang yang dia bunuh.
Jika dia tidak membunuh Lu Wenran hari ini, setelah efek armornya hilang, Lu Wenran tidak akan melepaskannya. Karena masalahnya adalah Wang Lin meninggal atau Lu Wenran meninggal, tidak ada gunanya Wang Lin memedulikan identitasnya. Bahkan jika pihak lain adalah putra Kaisar Surgawi, dia tetap akan membunuhnya. Pada saat ini, Wang Lin dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatannya. Setiap gerakan dipenuhi dengan mantra. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Esensi tidak lagi penting saat ini karena dia jelas merasakan esensinya menghilang dan menjadi bagian dari garis keturunannya. Tubuhnya dapat dianggap sebagai tubuh yang dibentuk oleh esensi. Nya adalah sari darah air dan matanya adalah sari petir. Keberadaannya dibentuk oleh esensi. Perasaan ini datang dari armor di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bukan lagi seorang mengotak-atik, melainkan banteng surgawi ganas yang telah mendukung ruang luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap ke atas istana bawah tanah. Niat membunuh muncul di matanya. Zhang Daozong, aku datang. Wang Lin menyatu dengan bayangan banteng surgawi di belakangnya dan menyerang ke atas. Di permukaan ekstrim Sky Prairie, Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao memandang ke tanah dengan curiga. Mereka jelas merasakan aura kuat mengalir keluar dari kedalaman bumi. Meski mereka hanya merasakan sedikit aura ini, itu sudah cukup membuat jantung mereka berdebar kencang. Seolah-olah banteng surgawi yang besar telah terbangun dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia terbang ke arah langit. Bukan hanya mereka berdua yang merasakan hal ini. Keempat utusan setan hijau yang dingin semuanya memiliki ekspresi serius saat mereka menatap bumi. Mereka berempat telah dipilih di antara anak-anak yang tak terhitung banyaknya oleh 3 leluhur benua setan hijau. Mereka semua sangat berbakat, dan begitu mereka mencapai tingkat budidaya tertentu, mereka dikirim ke kuil kalajengking setan hijau untuk menjadi pelayan kalajengking setan hijau. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ada banyak utusan seperti mereka, tetapi setelah putaran eliminasi dan kematian yang tak terhitung banyaknya, hanya 9 dari mereka yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari setan hijau. Ke-9 orang ini semuanya adalah utusan setan hijau dari benua setan hijau. Mereka adalah pewaris kehendak kalajengking setan hijau yang ditindas di bawah benua setan hijau. Karena itulah perasaan mereka jauh lebih jelas dibandingkan perasaan Zhang Daozong dan lainnya. Mereka dengan jelas mengetahui bahwa aura dari bawah tanah berasal dari utusan banteng surgawi yang telah mendapat pengakuan dari banteng surgawi. Bumi bergetar semakin hebat dan suara gemuruh yang teredam menggemuruh. Rumputan roboh dan berubah menjadi bubuk hijau. Angin mengangkat bubuk tersebut ke langit, sehingga menutupi area di sekitarnya seperti kabut. Kulit Zhang Daozong merinding dan dialah orang pertama yang terbang ke udara. Di belakangnya ada lelaki tua bernama Zhao. Keempat utusan setan hijau semuanya memasang ekspresi serius, tapi mereka tidak terbang ke udara. Mereka dengan cepat berpencar dan duduk di 4 arah yang berbeda. Tangan mereka membentuk segel dan mengaum. Saat mereka mengaum, sejumlah besar gas hijau muncul di belakang mereka. Kabut hijau dengan cepat bergejolak dan membentuk 4 cakrawala hijau. Keempat penyakit hijau ini sangat ganas. Setelah mereka muncul, mereka melolong tajam dan menyebar ke bumi. Segera setelah itu, mereka berempat menggigit ujung lidahnya dan melahap darah. Tangan mereka menempel ke bumi. Kemudian mereka memejamkan mata dan 4 helai gas hijau setebal lengan keluar dari belakang mereka. Gas yang berkumpul di langit membentuk cermin hijau. Meskipun cermin itu hanya ilusi, ia mengeluarkan aura iblis yang kuat. Ketika Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao melihat cermin, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Saat gas hijau menyapu cermin, sebuah benua muncul. Tidak banyak gunung di benua ini, tapi ada banyak rawa. Bahkan beberapa kota fana dibangun di atas rawa. Itu sangat aneh. Benua ini tampak lebih kecil dari benua banteng surgawi, hanya berukuran 70%. Namun benua yang tertutup rawa-rawa, dan kabut di sekitar benua menjadikannya tampak seperti mimpi. Dunia di dalam cermin adalah benua setan hijau. Saat keempat utusan setan hijau meraung, cermin itu tenggelam dan menghancurkan tanah di antara mereka yang berempat. Dengan posisi ini, ia menutupi seluruh ekstrim Sky Prairie untuk menekannya. Jauh di dalam bumi, Wang Lin telah menyatu dengan banteng surgawi di belakangnya dan ditarik keluar. Di belakangnya ada istana bawah tanah.
Dia tidak punya niat menjadi pahlawan. Dia melakukan ini bukan untuk benua surgawi Bull, tetapi untuk 3 kondisi. Namun, Wang Lin mengerti alasannya. Pelindung keselamatan berisi budidaya dan darah lebih dari 1000 pembudidaya di istana bawah tanah. Dia tidak bisa pergi sendiri. Paling tidak, dia harus memastikan keselamatan mereka sebelum berangkat. Sekarang dia akan membangun keluar dari bumi untuk membunuh 3 monster tua Void Tribulan tingkat menengah dan menyelesaikan tugas kedua yang diberikan leluhur tua Green Bull kepadanya. Saat dia menyerang ke depan, wajah Wang Lin ditutupi oleh baju besi hitam, hanya menampilkan matanya yang dingin dan rambutnya yang seputih salju. Dia sangat cepat, dan dia hanya berjarak beberapa ribu kaki dari permukaan dalam sekejap. Tapi pada saat ini, mata Wang Lin bertanya-tanya. Dia jelas merasakan 4 aura yang sangat familiar namun menjijikkan muncul dan memenuhinya. Samar-samar dia melihat 4 serangan hijau menyerangnya dengan ganas. Wang Lin merasakan rasa jijik dan benci dari jantungnya ke keempat hijau itu. Dia tahu bahwa ini bukan dari dirinya sendiri tetapi dari jiwa banteng surgawi. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya sebelum banteng surgawi dan kejadian ditindas oleh leluhur surgawi, mereka saling mengenal. Atau lebih tepatnya, mereka adalah musuh lama. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba berhenti. Bayangan banteng surgawi mengembun di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Hanya Wang Lin yang tersisa di sini. Tidak ada keraguan saat Wang Lin mengangkat kakinya. Dia tidak lagi memenuhi ke atas melainkan pergi ke arah barat. Dengan satu langkah, Wang Lin bergerak seperti sambaran petir dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, ada gas hijau di hadapannya, dan bentuk hijau ganas menyerangnya. Sebelum mendekat, ia melingkari ekornya. Ekornya menyerang Wang Lin seperti cambuk. Wang Lin mengungkapkan dengan dingin dan sepenuhnya mengabaikan ekor yang menyerangnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih tanah di depannya. Surga merobek. Budidaya Void Tribulan tahap awal telah menyatu dengan kekuatan Dao kuno untuk membentuk mantra yang bukan lagi mantra Dao kuno. Saat tangan Wang Lin tiba-tiba merobek bumi dan celah-celah raksasa muncul di hadapannya. Itu meluas ke arah yang masuk. Gemuruh menggelegar terdengar. Kereta itu langsung meluas ke ukuran yang tak terukur dan menyerang dengan ekor yang buruk. Ekornya bergetar dan langsung roboh. Pada saat yang sama, celah besar menyapu tubuh hijau, menuju ke permukaan. Sky Prairie yang ekstrim bergetar. Di sisi barat, bumi tiba-tiba meledak, terlihat retakan besar selebar lebih dari 100.000 kaki. Bumi bergetar. Saat retakan itu muncul, semburan gas hijau muncul. Ada yang tertidur saat itu menghilang. Salah satu dari 4 utusan setan hijau menjadi pucat dan batuk darah. One Heaven Reaping telah membunuh jiwa Green Scorpion. Wang Lin menyalakannya dan kemudian memutarnya kembali untuk melihat 3 massa gas hijau yang terisi ke tempatnya. Mereka mengungkapkan diri mereka sebagai 3 orang yang sama, dan mereka dengan kejam menuduhnya. Saya bertanya-tanya, dengan tingkat kekuatan saya saat ini, jika saya menggunakan tombak 7 warna, apakah ia akan memiliki kekuatan beberapa matahari seperti saat puncak penguasa surgawi 7 warna menggunakannya? Wang Lin melihat 3 ketakutan yang masuk dengan niat bertarung. Dia melangkah maju. Saat langkahnya mendarat, bumi bergetar seolah tak mampu menahan langkahnya. Tanda tangan bergerak cepat dan dia menggunakan tombak 7 warna. Kecepatannya tidak lebih cepat dari sebelum dia mengenakan armor, tapi dia beberapa kali lebih cepat dari kekuatan biasa. Dengan lambaian tangan, cahaya 7 warna memenuhi dunia dan tak lama kemudian tombak 7 warna muncul. Tombak itu mengeluarkan aura destruktif. Itu sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Cahaya 7 warna pada tombak itu dengan cepat berubah dan memadat menjadi semacam hitam. Sebelumnya, tidak ada warna hitam di antara merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun, pada saat ini, tombak 7 warna sangat hitam dan dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah tombak 7 warna yang asli. Hanya setelah seseorang mencapai tingkat budidaya tertentu, tombak 7 warna dapat mencapai transformasi pertamanya. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih transformasi pertama tombak 7 warna. Saat dia meraih tombak itu bergetar dan cahaya hitam berubah lagi menjadi putih. Ini adalah transformasi kedua tombak 7 warna. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memegang tombak dan melemparkannya ke depan.
Gemuruh menggelegar menggema saat transformasi kedua renda 7 warna terbang menuju salah satu dari 3. Kejutan, saat tombak putih itu terbang ke depan, warnanya berubah sekali lagi dari putih menjadi abu-abu. Ini adalah transformasi ketiga tombak 7 warna. Ini adalah transformasi terkuat yang dapat digunakan oleh penguasa surgawi 7 warna. Transformasi ketiga tombak 7 warna berubah menjadi abu-abu dan mendekati batas. Kalajengking itu melolong dan mengeluarkan sejumlah besar gas hijau yang dilontarkan dengan tombak. Gemuruh menggelegar menggema jauh di bawah tanah. Bumi terus bergetar dan ledakan terjadi dari bawah tanah. Hal ini menyebabkan sebagian besar Extreme Sky Prairie runtuh akibat benturan tersebut, dan sejumlah besar tanah serta rumput beterbangan ke langit. Sayangnya, pelindung jiwa hanya meningkatkan tingkat kerusakan saya. Itu tidak meningkatkan tingkat memecahkanku berdasarkan tubuhku tetapi berdasarkan aura banteng surgawi. Jika saya berada pada tahap awal Void Tribulan, saya akan menyelesaikan 9 esensi. Dan jika saya memiliki 9 tubuh esensi sejati, 9 tombak akan muncul. Saya yakin bisa menghancurkan ketiganya sekaligus. Wang Lin diam-diam mengoceh. Bagaimanapun juga, pelindung jiwa ini adalah objek eksternal. Meski kuat, itu bukan miliknya. Masih ada 2 sisa. Saya dapat menguji mantra saya yang lain untuk melihat apakah ada kebutuhan untuk terus menguasainya. Wang Lin mengambil keputusan dan tiba-tiba berbalik. 2 gambar hijau di hadapannya tampak muram dengan sedikit ketakutan. Mereka tidak lagi menyerangnya tetapi dengan cepat mundur ke permukaan. Kekuatan Wang Lin melampaui ekspektasi keempat utusan setan hijau. Mereka tidak menyangka Wang Lin menjadi begitu kuat setelah mendapat pengakuan dari banteng surgawi. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk secara instan menghapus para penggarap Void Tribulan tahap tengah dan sangat dekat dengan penggarap Void Tribulan tahap akhir. Ini layak untuk benua astral abadi. Jika aku memiliki ini di dunia gua, maka baik Tao 7 warna maupun hantu tua Zan tidak akan menjadi tandinganku. Wang Lin merasa haru. Benua astral abadi pasti punya cara untuk membangunkan One Air. Wang Lin mengungkapkan penuh tekad saat dia melihat kedua pembuatannya mundur dengan cepat. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan mengejar mereka. Kedua, adegan itu melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dengan satu langkah, bumi bergetar dan dia langsung mendekat. Dia mengangkat tangan dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Cetak semangat perang. Saat kata-kata itu bergema, Wang Lin menunjuk ke depan. Dengan ini, langit di atas Extreme Sky Prairie segera berubah. Semua awan menyebar dan bahkan cahaya pun menghilang. Sebuah cetakan telapak tangan besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh Extreme Sky Prairie muncul. Setelah cetakan telapak tangan muncul, ia dengan cepat turun ke bumi. Itu menutupi matahari dan menggantikan langit. Seolah-olah seorang raksasa telah membuka telapak tangannya dan menekan ke bumi. Setelah turun setengah jalan, bagian atas telapak tangan masih belum terlihat. Telapak tangan ini sungguh menakjubkan. Namun anehnya, telapak tangan yang tampak biasa saja dengan sidik jari yang jelas ini mulai terkelupas pada kulitnya. Seolah-olah ada lapisan yang melilitnya, dan sekarang telah mencapai titik kritis di mana segel tersebut tidak dapat lagi menampungnya. Setelah segelnya runtuh, cetakan telapak tangan yang muncul di langit memiliki ukuran yang sama seperti sebelumnya, namun terlihat sangat berbeda. Telapak tangan ini tidak lagi memiliki 5 jari, tetapi 6 jari. Jari ke-6 berwarna merah dan memiliki kuku yang panjang dan mengejutkan. Itu benar-benar berbeda dari 5 jari lainnya. 5 jari dan telapak tangan yang tersisa berwarna hitam, sangat kontras dengan jari merah. Cerah. Cetakan telapak tangan ini sepertinya merupakan perpaduan antara Dao dan Iblis. Jari ke-6 tampak seperti jari setan. Di Extreme Sky Prairie, ketakutan muncul di wajah 1000 pembudidaya benua setan hijau yang tersisa. Saat mereka menatap ke langit, tubuh mereka gemetar dan putus asa muncul di hati mereka. Ada juga 2 wanita penggarap Void Tribulan tahap awal. Hati mereka bergetar ketika melihat cetakan telapak tangan, dan mereka mengeluarkan harta dan mantra perlindungan terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah menyelamatkan diri dari telapak tangan yang menakutkan ini. Zhang Daozong tercengang. Dia menatap telapak tangan raksasa itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Sidik jari agung Dao Iblis.
Ini adalah jejak tangan besar Dao Iblis. Itu adalah cetakan tangan agung Iblis Dao 6 jari. Ini adalah mantra paling kuat dari Sekte Dao Iblisku, sebuah rahasia yang tidak disebarkan kepada orang lain. Hanya master sekte dari setiap generasi yang dapat mempelajari mantra ini. Orang lain dari sekte tersebut bahkan tidak dapat mempelajarinya, apalagi orang di luar sekte tersebut. Wang Lin ini, bagaimana dia bisa mengetahui mantra ini? Ada juga lelaki tua bernama Zhao, yang juga sangat terkejut. Tanpa ragu dia memposisikan lengan bajunya dan diselimuti kabut. Tangannya dengan segel cepat terbentuk untuk mengeluarkan mantra perlindungan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah telapak tangan berubah, tiba-tiba ia jatuh di Extreme Sky Prairie. Lebih dari 1000 pembudidaya benua setan hijau tidak dapat melawan sama sekali dan menjadi orang pertama yang mati. Jiwa asal mereka hancur total. Satu pohon palem telah menua lebih dari 1000 orang. Kekuatan mengerikan semacam ini bahkan membuat Wang Lin tercengang. Ini bukanlah akhir. Dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal telah menggunakan semua mantra dan harta mereka sebelum telapak tangan jatuh. Mereka batuk darah dan tampak melemah. Meski tidak terbunuh, mereka terluka parah. Semua organ mereka meledak dan mereka bertahan dalam satu tarikan napas. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Tubuh mereka meledak, hanya tersisa jiwa asal mereka. Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao juga batuk darah, dan wajah mereka langsung berubah menjadi telapak tangan. Di bawah mereka, keempat utusan setan hijau gemetar dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Namun, karena cermin hijau di atas mereka, luka mereka tidak parah. Namun, dua kalajengking hijau di bumi di bawah mereka tidak dapat menahannya. Saat telapak tangan mendarat di bumi, getaran kuat berpindah ke tanah. Kedua adegan itu mengaum dan meledak di hadapan Wang Lin. Ini adalah cetakan roh perang yang sebenarnya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia dimuat ke permukaan. Dia sangat cepat dan langsung mendekat ke permukaan, menyebabkan permukaan Extreme Sky Prairie bergetar. Melihat Wang Lin hendak mengundurkan diri, ketakutan muncul di wajah dingin keempat utusan setan hijau. Kita tidak bisa membiarkan dia keluar. Mereka berempat hampir meraung di saat yang bersamaan. Sebagai utusan setan hijau, hati mereka selaras, dan pada saat ini, mereka berempat dipenuhi rasa takut. Saat mereka meraung, mereka meletakkan tangan mereka di tanah dan dahi mereka menyentuh tanah. Tindakan ini seperti berdoa. Namun, pemujaan inilah yang menyebabkan cermin hijau itu melolong tajam dan mendarat di tanah. Cermin itu meluas tanpa batas dan gagal seluruh Extreme Sky Prairie. Kami memanggil jiwa kalajengking setan hijau untuk menekan orang ini. Mereka berempat berbicara pada saat yang bersamaan. Suara-suara itu menyatu menjadi satu yang menggema di seluruh bumi. Extreme Sky Prairie tiba-tiba berubah dan padang rumput tersebut menghilang. Bumi berubah menjadi rawa tak berujung dan bahkan seluruh gunung di sekitar padang rumput pun lenyap. Segala sesuatu di sini menjadi dunia komponen setan hijau. Entah itu ilusi atau nyata, dapat dikatakan bahwa Extreme Sky Prairie telah menghilang dari benua banteng surgawi. Sebaliknya, itu tidak menghilang tetapi dikelilingi oleh proyeksi seluruh benua setan hijau. Proyeksi ini digunakan sebagai penekan. Ada juga Zhang Daozong, lelaki tua bernama Zhao, dan dua jiwa asal menghubungi wanita. Mereka saja baru selamat dari cetakan roh perang dan sekarang mereka semua mati-mati. Mereka menggunakan pemikiran penuh mereka untuk membantu utusan setan hijau dalam berpikir. Mereka memahami bahwa jika mereka tidak mampu menekan Wang Lin, yang telah mendapatkan pengakuan dari banteng surgawi, mereka akan menemui nasib yang mengerikan. Utusan banteng surgawi berbeda dari kita. Mereka bisa memperoleh kekuatan puncak, tapi hanya sementara. Meski saya tidak tahu berapa lama, tapi tidak bisa terlalu lama. Selama kita menekannya, kita bisa membunuhnya setelah habis. Salah satu utusan setan hijau meraung. Saat dia meraung, Zhang Daozong dan rekan-rekannya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan dan harapan yang tak terbatas. Mereka menyebarkan budidaya mereka untuk membantu menentukan. Bumi bergetar dan suara bergelombang. Setiap gema menyebabkan wajah semua orang menjadi sedikit lebih pucat. Wang Lin terus membombardir dari bawah. Dia akan memecahkan proyeksinya dan menyerang. Payung pembakaran alam. Tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Payung api raksasa muncul di langit di atas proyeksi benua setan hijau.
Payung terbuka saat itu dan api dahsyat turun, membakar proyeksi dan dunia. Saat lautan api muncul, dua jiwa asal wanita kultivator Void Tribulan tahap awal berteriak, namun mereka kepuasan gigi dan mengorbankan harta hidup mereka. Mereka bersatu untuk melawan api. Payung pembakaran alam tidak memiliki transformasi seperti tombak 7 warna dan cetakan roh perang. Itu masih sama, hanya saja lebih kuat. Tapi itu masih sedikit lebih buruk dari tombak 7 warna dan cetakan roh perang. Mantra ini kelihatannya sangat kuat, tapi kenyataannya, bahkan orang gila itu hanya menggores permukaannya saja. Bahkan dengan tingkat inovatif saya saat ini, saya tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Atau lebih tepatnya, mantranya tidak meyakinkan yang saya kira, dan ini adalah batasnya, pikir Wang Lin dalam hati. Kalau begitu aku ingin mencoba mantraku sendiri selanjutnya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh saat dia melihat ke atas. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambai. Tanah di depannya tiba-tiba menjadi buram dan digantikan oleh amukan laut. Ini juga muncul di mata untuk utusan setan hijau. Laut terbentang seperti orang gila dan payung di langit menghilang, digantikan oleh kegelapan. Kegelapan melepaskan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan angin dingin menyapu, menyelamatkan Zhang Daozong dan teman-temannya. Di sebelah timur, ada cahaya keemasan yang indah, dan matahari terbit perlahan mulai muncul. Itu juga berisi hukum asal-usul yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat menghancurkan seluruh kegelapan dan menyebabkan seluruh malam di dunia runtuh. Ketika Wang Lin menciptakan mantra ini, dia tidak begitu memahaminya, dan itu terjadi secara tidak sengaja. Baru pada saat itulah dia melihat pemandangan menakjubkan di bawah matahari. Adegan ini mengejutkannya. Matahari dalam kegelapan memancarkan kekuatan hukum asal-usul. Kekuatan untuk merobek malam mengandung aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura ini milik Wang Lin karena dialah yang menciptakan mantranya. Namun, meskipun itu milik Wang Lin, dia bahkan tidak mengerti apa itu aura. Dia hanya merasa bahwa aura ini adalah akar dari Sunderet Night dan akar dari hukum asal-usul. Itu dibentuk oleh keyakinan Wang Lin. Keyakinan ini adalah keyakinan untuk membuka malam yang gelap dan keluar dari keadaan biasa. Itu juga merupakan keinginan yang menantang surga. Jika malam yang gelap dipandang sebagai lapisan kedap pada tubuh, jika malam yang gelap dipandang sebagai aturan dunia yang membuat manusia menjadi semut, jika malam yang gelap adalah gunung yang tak terhitung banyaknya yang menimpa Wang Lin, maka kekuatan untuk menembus malam yang gelap adalah keinginannya yang sebenarnya. Kecuali jika seseorang memiliki keinginan yang menentang surga, mereka tidak dapat menciptakan mantra seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang tidak ingin dan tidak dapat mereka serahkan, tidak mungkin membuat mantra semacam ini. Wang Lin awalnya tidak mengerti, tapi setelah melihat aura di dalam matahari, dia samar-samar mengerti mengapa dia bisa menciptakan Sunderet Night. Karena keengganannya untuk melepaskan Limuan, dia akan menghancurkan malam gelap dunia. Bagi Limuan, dia akan memasaknya sehingga malam tidak bisa lagi menutupi matanya. Ini adalah malam terpisah. Ini adalah mantra yang diciptakan Wang Lin untuk Limuan. Meskipun mantra ini tidak ada kesamaan dengan Limuan, hati, keinginan, kedamaian, dan kegigihan Wang Lin semuanya ditampilkan dengan jelas dalam mantra pertama yang dia ciptakan. Dia berpikir Wan Er-nya terdiam di bawah sinar matahari. Bertarung melawan manusia, berperang melawan binatang buas, berperang melawan bumi, berperang melawan langit, berperang melawan luar angkasa, berperang melawan segala sesuatu, berperang melawan benua astral abadi. Semua ini adalah malam yang gelap, dan semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk satu tujuan. Untuk menembus lapisan kegelapan yang menutupi matanya dan mencari cahaya setelah kegelapan malam. Ini adalah malam terpisah. Wang Lin tidak mengerti sebelumnya dan dirinya sendiri bingung. Namun, sekarang, dengan bantuan Soul Armor dan tingkat terobosannya saat ini, dia sedikit memahaminya setelah menggunakan Sunderet Night. Ini adalah mantra pertama yang dia ciptakan, dan satu-satunya mantra yang mengandung keyakinannya sendiri. Itu menemani jiwa yang gigih dan menyatu dengannya untuk membentuk mantra yang melampaui mantra Dao. Mantra ini telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, kehidupannya, dan keyakinannya. Wang Lin tidak tahu mantra macam apa ini, tapi Zhang Daozong dan rekan-rekannya mengetahuinya. Saat laut menenggelamkan dunia dan matahari muncul di kejauhan,
perhatian semua orang tertuju pada satu-satunya cahaya di kegelapan. Ketika matahari muncul dan aura yang tidak dapat dijelaskan menyebar, ekspresi Zhang Daozong berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemunculan matahari dengan aura yang tak bisa dijelaskan menyebabkan pikiran bergemuruh seolah jutaan sambaran petir meledak di dalam dirinya. Aura ini adalah... Wajah Zhang Daozong langsung menjadi pucat tanpa bekas darah, dan ketakutan memenuhi matanya. Ada juga lelaki tua bernama Zhao. Dia menatap matahari dan merasakan aura samar yang sangat ringan namun kuat di dalamnya. Dia lupa bernapas. Jika seseorang membayangkan bahwa semua penggarap di benua banteng surgawi akan mati dalam semalam, dia tetap tidak akan terkejut dan ketakutan seperti sekarang. Tidak mungkin, kecuali dia adalah gambaran. Kedua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal hanya merasakan aura yang menakutkan, namun mereka tidak kehilangan diri mereka sendiri, karena mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh aura itu. Mereka tidak mengerti, tapi ketika keempat utusan benua iblis hijau melihat matahari, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ada juga ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka. Ini adalah mantra iman. Di luar mantra dan mantra Dao, mantra iman yang hanya bisa digunakan oleh para Grand Empyrean. Ini jelas merupakan mantra iman. Setelah matahari mengandung cukup keyakinan, ia akan berubah menjadi mantra terkuat yang bahkan lebih sulit diperoleh daripada mantra Dao. Hanya 9 Grand Empyrean yang bisa menggunakan mantra iman. Rumornya, mantra iman tidak bisa diwariskan. Setiap mantra iman diciptakan oleh para Grand Empyrean sendiri. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menggunakan mantra iman? Meskipun imannya tidak kuat, iman itu ada. Mantra iman berada di atas mantra Dao, dan kekuatannya tidak dapat dijelaskan. Mantra ini membutuhkan keyakinan, tapi bukan kemauan seperti esensi api, tapi dari pengalaman dan ketekunan seseorang. Ini bisa dianggap sebagai domain metamorfosis akhir. Kehendak dan iman sangatlah berbeda, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hanya setelah keinginan seseorang menjadi cukup kuat barulah ia menjadi iman. Iman yang gigih dan tidak akan pernah menoleh ke belakang. Keyakinan ini bukanlah Josh Flames, tapi keyakinan yang teguh pada diri sendiri. Keyakinan yang kuat terhadap apa yang telah dilakukan dan bahwa ia akan terus maju. Domain, esensi, keyakinan. Setelah domain mencapai batasnya, esensi yang sesuai akan muncul. Begitu sebuah esensi mencapai batasnya, ia menjadi tubuh esensi sejati. Jika esensi tubuh sejati mengandung kemauan, maka ia akan berubah menjadi jiwa sejati. Alasan mengapa disebut jiwa sejati adalah karena meskipun ada kemauan, sangat sulit untuk berubah lagi. Begitu selesai, akan melahirkan iman. Mantra, mantra Dao, mantra iman. Mantra ketiga berbeda ini sesuai dengan domain 2 metamorfosis. Mantra berhubungan dengan domain, mantra Dao berhubungan dengan esensi, dan mantra iman berhubungan dengan iman. Namun, level terakhir ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh 9 Grand Empyrean. Semua orang hanya bisa melihat ke atas dari bawah. Sunderet Night adalah mantra yang diciptakan oleh Wang Lin, dan itu berisi hidupnya untuk menembus kegelapan. Alasan para Grand Empyrean bisa mengubah mantra menjadi nyata adalah karena keyakinan mereka yang kuat dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan adalah akar dari semua mantra Grand Empyrean. Wang Lin menutup matanya di bawah tanah, tapi dia bisa melihat segala sesuatu di luar. Pada saat ini, dia seolah-olah bereinkarnasi menjadi matahari. Dia melihat ke laut di bawah dan melihat ketakutan semua orang. Saya yakin Anda semua adalah bagian dari malam yang gelap ini. Saya yakin Anda semua adalah bagian dari apa yang mencoba menghentikan saya. Aku percaya begitu matahari terbit, kalian semua akan menghilang bersama malam. Saya yakin setelah malam yang gelap, akan ada cahaya yang telah saya cari selama ribuan tahun. Saya yakin cahaya itu pasti ada, pasti. Saya percaya, rambutku tidak lagi hitam. Malam memberiku rambut hitam, tapi itu melambangkan cahaya. Mataku tidak lagi hitam. Mereka berisi api dan guntur, bersama dengan kekuatan seperti aturan. Malam membuat mataku hitam, tapi api akan membakar malam, guntur akan mengalirkan malam, mencakup akan melanggar aturan. Aku akan menggunakan mataku untuk melihat cahaya. Suara Wang Lin enggema di lautan yang diciptakan oleh Sunderet Night.
Kata-kata ini jatuh ke telinga utusan setan hijau, Zhang Daozong, lelaki tua bernama Zhao, dan dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal. Kata-katanya seperti kitab suci Dao dari masa lalu, tetapi saat ini, kata-katanya mengandung keyakinan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membukanya, matahari di tepi laut mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menyebar tanpa henti, dan itu berisi keyakinan Wang Lin. Itu menghilangkan kegelapan dan mencari iman akan cahaya. Ini adalah keyakinan untuk menentang langit dan membuka malam untuk membangkitkan Limuan. Itu adalah kehidupan sebagai jiwa yang gigih. Ini adalah mantra iman pertama. Kegelapan di langit lenyap tanpa bekas dan laut pun lenyap. Jiwa asal dari dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal menghilang. Tidak ada tangisan yang tersedak, mereka tampaknya telah terinfeksi oleh keyakinan Wang Lin, dan mereka dibebaskan ketika cahaya membelah kegelapan. Mereka jiwa ketika tersenyum asal mereka hancur. Orang tua bernama Zhao gemetar dan tubuhnya terkoyak oleh kegelapan. Jiwa asalnya gemetar dan berjuang melawan malam saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Dia tidak mau mati seperti ini karena memanggil Void Tribulan tahap pertengahan. Meskipun dia memiliki avatar independen di benua setan hijau, yang akan mencegah kematian tubuh aslinya agar tidak benar-benar membunuh, dia tetap tidak mau. Namun di bawah mantra iman, perjuangannya tidak berlangsung lama sebelum dia tersenyum, memejamkan mata, dan menghilang. Mengenai Zhang Daozong, tingkat kegagalannya sedikit lebih tinggi daripada orang tua bernama Zhao. Tubuhnya roboh dan jiwanya menjerit saat dia mundur. Dia mengeluarkan batu giok tersembunyi yang memancarkan cahaya lembut. Itu melindunginya sejenak sebelum hancur. Mata Zhang Daozong memuaskan keputusasaan. Dia belum pernah mengembangkan avatar dalam hidupnya, tapi dia bertahan. Jiwa asalnya mulai menghilang di bawah mantra iman Wang Lin, tapi tidak hancur. Dia mengembun menjadi bola cahaya dan terbang ke angkasa. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan nyaris tidak berhasil melarikan diri. Suara pecahan cermin bergengsi. Cermin setan hijau yang diciptakan oleh 4 utusan setan hijau runtuh dan proyeksi benua setan hijau menghilang. Bumi bergetar dan semuanya kembali normal. Itu masih ekstrim Sky Prairie. Keempat utusan itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Saat mereka mundur, Wang Lin lapis baja hitam keluar dari bumi. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan aura menakutkan di sekelilingnya. Bersambung.